Hey. Oke, selamat siang. Oh, yes. Oke, selamat siang, selamat datang di acara Enajik Talk Show, Bapak Ibu. Acara Enajik Talk Show ini akan kita mulai di bulan puasa. Itu selama bulan puasa kita berganti jadwal ya. Yang semula kita adakan pada hari. Langsung satu tim guys, sekolah di Ini suara masih baru bocor. berjalan. Saya setting dulu ya. Unmute themselves. Kamu sebelah kanan, mama orang sebelah kanan. Ya. Oke, soalnya masih banyak suara bocor ya. Oke. Ya. Kok masih bisa unmute ya? Unmute themselves. Mbak Silvian? Oke. Udah Pak. Dibantu ya Bu ya kalau ada suara bocor. Oke. Baik, selamat siang, selamat datang kepada para peserta, partisipan ya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke bahkan di luar negeri ya. Selamat datang di acara Enajik Talk Show ya, di mana pada siang hari ini kita akan mengulas apa itu Enajik ya dan siapa pelakunya dan bagaimana ya perjalanan dari orang yang sudah menjalankan bisnis Enajik ini ya. Nah, pada siang hari ini Enajik Talk Show kita berpindah jadwal ya Bapak Ibu ya, yang semula dari hari Jumat jam 7 malam ya, kita berpindah selama bulan puasa menjadi hari Sabtu jam 1 siang. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh infokan lagi kepada tim dan calon mitranya untuk segera masuk karena kita akan segera mulai ya. Nah, sambil menyimak ya, kita akan melihat apa sih itu Enajik ya dan seperti apa ya, kita akan melihat satu tayangan video Bapak Ibu. Oke. Nah, silakan selamat menyaksikan video berikut ini. Bill Gates melihat adanya kebutuhan manusia akan komputer pribadi. Lahirlah Microsoft. Howard Scull melihat bar kopi akan menjadi tren. Maka lahirlah Starbucks. Awalnya, Khairul Tanjung berbisnis karena kondisi keuangan keluarga yang sulit. Tapi saat ini, bisnisnya telah merambah ke perbankan, broadcasting, fashion, dan retail. Apa persamaan dari mereka? Kesuksesan mereka berawal dari adanya sebuah kesempatan. Kesempatan ditambah dengan keberanian untuk mengambil dan memperjuangkannya. Jika Anda mau meluangkan waktu beberapa menit untuk mempelajari video ini, Anda akan mendapatkan sebuah kesempatan. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah beri perhatian. Di tahun 1950, riset ilmiah dilakukan di beberapa lokasi unik di seluruh dunia. Selama ribuan tahun, tempat ini dikenal sebagai sumber alami air ajaib. Mujizat penyembuhan air di semua lokasi ini memiliki satu kesamaan, berlimpahnya hidrogen aktif, yang saat ini dikenal sebagai air alkali. Apa keunggulan dari air alkali? Seperti saya, Anda juga pasti ingin memiliki hidup yang sehat. Untuk itu, kita perlu menjaga apa yang kita konsumsi setiap hari. Sehatkah makanan dan minuman yang Anda konsumsi? Kita periksa. Bangun pagi, sarapan roti, telur, minum kopi atau susu. Makan siang, nasi goreng dan ayam goreng, kentang goreng, minum teh, kadangkala soda. Makan malamnya nasi dan kepiting, ikan salmon, minumnya wine atau bir. Belum lagi jika Anda memiliki kebiasaan merokok. Sekilas makanan yang disebutkan tadi biasa-biasa saja. Namun, tahukah Anda, makanan yang kita konsumsi cenderung bersifat asam atau asidik? Bahaya asam menurut Dr. Otto Henry Warburg yang telah menerima penghargaan Nobel karena jasa beliau dalam menemukan akar penyebab kanker. Dia berkata, penyebab kanker adalah karena tubuh kelebihan asam. Sebaliknya, penyakit tidak bisa hidup dalam tubuh yang basa atau alkali. Untuk mengukur tinggi rendah asam atau basa dalam tubuh, kita menggunakan pH balance charge.
pH tubuh yang sehat adalah 7,4, titik di mana organ tubuh dapat berfungsi maksimal dan menyembuhkan dirinya sendiri. Jika pH kita semakin rendah, maka semakin sakit. Bayangkan betapa rentannya tubuh kita terhadap penyakit jika kita memperhatikan apa yang kita konsumsi setiap hari. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki pH alkali akan membantu menetralkan tubuh Anda. Cara yang tercepat mengembalikan tubuh ke pH 7 adalah air. Mengapa? Karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Mengkonsumsi air yang baik akan membuat Anda menjadi sehat. Air yang baik adalah air yang memiliki pH di atas 8,5 atau kami sebut dengan air alkali. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda seorang dokter ahli pencernaan paling terkenal sedunia, Dr. Hiromi Shinya. Lebih dari 40 tahun praktek medisnya, Dr. Shinya telah mengawasi begitu banyak kasus pencernaan. Dengan pengalaman yang luas, ia telah menulis secara rinci tentang apa yang harus dimakan dan minum untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Secara spesifik di dalam bukunya, ia berkata bahwa air Kangen adalah air yang baik yang berfungsi dapat meningkatkan gaya hidup yang sehat. Kangen yang dalam bahasa Jepang berarti kembali ke asal. Air Kangen adalah air alkali yang dihasilkan dari mesin ionisasi terbaik di dunia yang diproduksi oleh perusahaan asal Jepang yang didirikan tahun 1974, Enagic. Levelac SD501. Mesin ini merupakan produk unggulan Enagic. SD501 dapat menghasilkan 5 jenis air, Kangen Water dengan 3 level pH yang berbeda. Clean Water digunakan untuk bayi atau saat meminum obat dengan resep dokter. Beauty Water sangat baik untuk membersihkan kulit tubuh karena memiliki pH yang sama dengan kulit, mengencangkan dan menyegarkan kulit. Strong Acidic untuk membersihkan dan mendesinfeksi kuman. Strong Kangen dapat membersihkan makanan dari pestisida, mengganti deterjen pakaian, membersihkan peralatan dapur maupun toilet. Air Kangen yang dihasilkan memiliki 3 sifat: alkalize, antioksidasi, dan microclustering. Alkalize, minuman yang dijual di pasaran rata-rata memiliki pH di bawah 7. Bahkan, minuman bersoda dan energy drink memiliki pH di bawah 5. Dengan pH tester, Anda bisa mengetahuinya. Antioksidasi. Oksidasi sama dengan proses pengkaratan. Jaringan yang hidup ditambah oksidasi sama dengan penyakit dan penuaan. Antioksidan membuat tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit terutama kanker. Selain itu, antioksidan dapat membuat tubuh awet muda. Alat ORP digunakan untuk mengukur apakah air mengandung antioksidan atau tidak. Microclustering. Apa artinya? Molekul air yang berkumpul bersama membentuk kelompok disebut klaster. Air keran memiliki 15 hingga 20 klaster. Kita sebut makrokluster. Dan hanya bisa diserap di bagian tubuh yang cocok dengannya. Dengan proses ionisasi, molekul air berhasil dibuat menjadi grup yang lebih kecil, biasanya 4 hingga 6 molekul. Kita sebut microcluster. Molekul kecil ini memiliki daya serap yang besar, sehingga lebih mudah masuk ke semua bagian tubuh dan membuat tubuh tidak mudah terdehidrasi. Bukti air Kangen microcluster dapat dilihat dari mudahnya ia mengekstrak teh hijau tanpa menggunakan air mendidih. Di saat Anda meminum air putih hanya untuk menghilangkan rasa haus, air Kangen memberikan kehidupan.
Air Kangen membantu proses penyembuhan dan menyehatkan. Bagaimanapun juga, Anda harus membayar untuk air minum Anda. Minum air mineral, duduk di kafe, minum kopi ataupun teh, paling tidak Anda perlu mengeluarkan 20.000 per hari untuk melepas dahaga. Kalikan 15 tahun, artinya Anda telah menghabiskan 109.500.000. Kalau Anda memiliki mesin SD501, Anda hanya mengeluarkan 8.858 per hari. Setelah 15 tahun, Anda hanya mengeluarkan 48,5 juta. Anda bisa lihat betapa jauh perbedaannya, betapa besar penghematan yang bisa Anda lakukan. Mengapa 15 tahun? Selain mesin SD501 dirancang dengan daya tahan 15 hingga 20 tahun, bukankah kesehatan itu juga harus jangka panjang? Apakah mesin ini mahal? Jika Anda jatuh sakit, akan jauh lebih mahal. Mesin ini adalah alat medis, bukan kategori filter air biasa. Levelak SD501 mewakili mesin ionisasi terbaik yang ada di pasaran. SD501 memiliki 7 plat titanium berlapis platinum yang berukuran paling besar di antara semua kompetitor dan berdaya listrik transformer 230 watt, sehingga dapat menghasilkan kualitas air yang konsisten di setiap molekul air yang melewatinya. Enagic memiliki fasilitas manufaktur kelas medis sendiri. Tak satu pun komponennya yang dikerjakan oleh supplier lain. Enagic telah memperoleh prestasi ISO-nya dalam hal praktek teknik dan produksi. Sebagai pemimpin dalam industri, mesin ionisasinya diakui di seluruh dunia sebagai alat medis. Mereka terus merancang, membangun, dan memproduksi setiap bagian dari plat sampai ke kemasan. Dengan cara ini, Enagic dapat mempertahankan quality control pada setiap bagian dari awal hingga akhir. Saat ini, Enagic telah memiliki 31 kantor cabang di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Tahun 2002, Enagic merupakan satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Pencegahan Terhadap Penyakit di Jepang. Mesin SD501 dilisensikan sebagai peralatan medis oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang. Lebih dari 6.500 dokter di Jepang telah menggunakan air Kangen untuk membantu proses penyembuhan pasien. Di Amerika, Enagic adalah satu produsen ionisasi air di pasaran yang memperoleh sertifikasi bersegel emas eksklusif. Brad Pitt, Bill Gates, bahkan Barack Obama, dan ribuan selebriti lainnya minum air Kangen. It's so simple, karena air Kangen bermanfaat buat mereka. Saat ini, Enagic melakukan ekspansi bisnis secara global. Kesempatan terbuka bagi siapa saja. Tidak ada syarat belanja tiap bulan, tidak ada syarat kaki kiri dan kanan, tidak ada istilah kaki besar dan kaki kecil, tidak piramid. Yang penting di Enagic, berapa banyak mesin yang terjual, Anda dibayar. Sesederhana itu. Begini caranya. Pertama-tama, Anda harus memiliki mesinnya terlebih dahulu. Otomatis Anda telah menjadi agen Enagic. Bisnis plan-nya kami sebut 8-point commission system. Artinya, setiap ada satu mesin yang terjual, maksimal ada 8 poin komisi yang dikeluarkan. 1 poin nilainya saat ini adalah 2,9 juta rupiah. 8 poin yang dikeluarkan sama dengan 23,2 juta rupiah. Contoh, ada satu teman yang beli mesin dari Anda. Maka, Anda telah membuka jalur 1A. 1 sama dengan poin, A kita sebut agen. Maka komisi Anda adalah 2,9 juta. Jika ada 8 orang di jalur 1A yang membeli mesin SD501, maka Anda akan memperoleh masing-masing 2,9 juta. Menarik bukan? Demikian juga dengan penjualan mesin kedua Anda. Penjualan langsung mesin ketiga akan membuka jalur 2A, artinya poinnya dikali 2, 5,8 juta rupiah. Jika total penjualan Anda dan grup Anda mencapai 10 unit, maka Anda akan membuka jalur 3A, artinya setiap penjualan unit di jalur ini, poin Anda dikali 3, yaitu 8,7 juta rupiah. Jika total penjualan sudah mencapai 20 unit, maka Anda akan membuka jalur 4A, 11,6 juta rupiah.
Jika total penjualan sudah mencapai 50 unit, maka Anda akan membuka jalur 5A, 14,5 juta rupiah. Dan jika total penjualan sudah mencapai 100 unit, maka Anda akan membuka jalur 6A, 17,4 juta rupiah. Berapa lama dibutuhkan seseorang untuk mencapai jalur 6A? Di Indonesia rata-rata 1 tahun. Jika Anda belajar dari orang yang terlebih dahulu sukses di Enagic, Anda bisa seperti mereka. Bayangkan, selama proses 1 tahun tersebut, setiap minggu Anda mendapat bayaran dari Enagic atas penjualan mesin SG501. Dari jutaan, meningkat ke puluhan juta, hingga ratusan juta. Bagaimana caranya? Ingat saja strategi sederhana ini. 1 kali 1. Artinya, Anda cukup daftarkan 1 member baru setiap bulan. Lalu ajak mereka untuk melakukan hal yang sama setiap bulan. Cukup 1 member baru setiap bulan. Jika proses duplikasi ini terus berlanjut, maka pada bulan ketiga Anda sudah membuka jalur 2A. Di bulan keempat, jumlah member Anda sudah mencapai 15 orang dan komisi Anda pun sudah mencapai 29 juta. Pada bulan kelima, Anda berhasil membuka jalur 3A dengan komisi lebih kurang 60 jutaan. Cukup dengan 1 kali 1, di bulan ke-6, Anda masuk ke jalur 4A dengan komisi lebih kurang 100 jutaan. Lanjut di bulan ke-7, masuk ke jalur 5A dan komisi mencapai lebih kurang 200 jutaan. Dan di bulan ke-8, Anda berhasil membuka jalur 6A dan komisi Anda pun menyentuh angka lebih kurang 500 jutaan. Begitu luar biasanya semua ini. Hanya dengan melakukan hal yang sederhana, 1 kali 1, dalam 8 bulan, maka total penghasilan Anda hampir mencapai 1 miliar. Siapa yang bisa mengambil kesempatan ini? Anda bisa. Jika Anda ingin merasakan sesuatu yang baru dalam hidup ini, Anda harus melakukan hal yang baru. Mungkin saja peluang ini cocok untuk Anda. Nantinya, Anda bisa liburan lebih banyak. Memperoleh penghargaan, beli rumah baru, menikmati mobil impian, membantu lebih banyak orang, memiliki kesehatan yang lebih prima, awet muda. Kesempatan ini begitu nyata dan begitu sayang untuk dilepas begitu saja. Anda tidak sendirian membangun bisnis di Enagic. Ada peta yang sudah disiapkan untuk Anda gunakan. Peta yang akan membawa Anda untuk sukses di Enagic. Yang perlu Anda lakukan saat ini adalah mengambil keputusan untuk sukses dalam hidup. Berani mendobrak rutinitas untuk hidup yang lebih berarti. Segera hubungi teman yang membagikan video ini kepada Anda. Change your water, change your life. Oke, ya tadi sebuah video profile dari perusahaan Enagic ya. Jadi Enagic ini adalah perusahaan dari Jepang ya sejak tahun 1974. Jadi sudah 48 tahun perusahaannya berdiri dan ekspansi ke Indonesia menjadi PT Enagic Indonesia itu sejak tahun 2014 ya. Jadi di Enagic di Indonesia itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 7-8 tahun ya sampai saat ini. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama menyimak nih Bapak Ibu, apa sih itu Enagic. Tapi sebelum itu kita akan masuk dengan sesi perkenalan dari Branch Manager PT Enagic Indonesia oleh Pak Widya. Silakan untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Widya, silakan. Ya, terima kasih Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Salam saya juga, mohon maaf tidak sempat membalas chatnya satu persatu. Terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaannya di acara ini. Jadi acara ini seperti tadi sudah disampaikan oleh host kita yaitu Pak Erik Kurniawan, merupakan komitmen dari perusahaan untuk terus memberikan support yang terbaik kepada Bapak Ibu semua dalam rangka bisa belajar untuk mengetahui lebih baik lagi bagaimana dan apa sebenarnya Enagic itu dan bagaimana untuk bisa mencapai tujuan yang Bapak Ibu inginkan melalui Enagic ini. Dan kali ini sudah memasuki edisi yang ke-8 ya sejak kita mulai di sekitar awal Februari lalu ya. Dan walaupun sudah memasuki bulan puasa, tadi yang seperti Pak Erik jelaskan, kita tetap adakan walaupun ada perubahan waktu. Dari yang sebelumnya adalah di hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat,
sejak bulan puasa ini kita alihkan ke hari Sabtu jam 1 siang. Jadi walaupun di bulan puasa, di bulan Ramadan tidak menghalangi kita untuk tetap terus berusaha mengembangkan bisnis kita melalui Enagic ini. Dan untuk trik-triknya, nah tentunya akan kita dengarkan nih narasumber kita yang hebat hari ini ya, salah satu top leader Indonesia 6A44 Pak Teddy Hendriana. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kami kembalikan kepada Pak Erik Kurniawan untuk segera memulai acara ini oleh Pak Teddy Hendriana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Widya. Mari teman-teman kita kasih aplaus buat Pak Widya untuk kata sambutannya pada siang hari ini. Ya. Oke, ya. Teman-teman, tadi kita sudah melihat ya, menyimak videonya perusahaan Enagic ya, produknya, dan juga ternyata di sini ada sebuah peluang, sebuah solusi ya, perubahan hidup. Dan tentu saja hari ini kita menghadirkan narasumber orang yang sudah mengambil peluang Enagic ya, beliau sudah melakukan bisnis Enagic ya sampai 1 dekade, 10 tahun, dan akhirnya beliau mencapai keberhasilannya menjadi salah satu top leader Enagic Indonesia ya. Tanpa berlama-lama kita sambut Bapak Teddy Hendriana. Selamat siang Pak Teddy. Kita kasih aplaus buat Pak Teddy yuk. Oke, selamat siang. Pak Erik, selamat siang. Oke, selamat siang Pak Teddy. Apa kabar nih Pak Teddy? Baik, Baik sangat ya? baik. Sangat baik. Oke, terima kasih Pak Teddy untuk waktunya ya, karena untuk sharing dengan kita semua di acara Enagic Talk Show. Ya. Nah, sebelum saya mulai Pak Teddy, boleh saya bertanya Pak Teddy? Oke, silakan. Ya, Pak Teddy nih, kita pengen tahu nih latar belakang Pak Teddy sebelum mengenal Enagic nih. Ya, sosok Pak Teddy itu seperti apa sih latar belakangnya? Silakan Pak Teddy. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sebelumnya saya ucapkan buat saudara-saudara kita yang beragama Muslim, dan semoga semuanya dilancarkan sampai nanti di hari kemenangan. Oke. Nah, siang hari ini adalah tugas saya dari Enagic Indonesia untuk bisa berbagi dan memberikan sharing yang semoga bisa memberikan memberikan kekuatan, memberikan inspirasi buat teman-teman semua yang saat ini sedang membangun bisnis Enagic ini. Jadi kalau tadi Pak Erik menanyakan kepada saya soal latar belakang, kalau saya ingat-ingat lagi 10 tahun yang lalu adalah satu kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi saya hari ini. Kondisi yang mungkin banyak teman-teman juga yang menyaksikan latar belakang saya waktu saya berkenalan dengan bisnis Enagic ini. Saya berlatar belakang dengan kondisi yang saat itu 2012 sedang terpuruk. Saya punya masalah keuangan, masalah keluarga, dan masalah kesehatan juga. Jadi kalau bicara soal masalah ini combo ya. Udah paket lengkap ya bro ya. Paketnya udah paket 3 lapis. Jadi gitu. ini mengalami banyak masalah nih hidupnya nih. Jadi saya ini orang bermasalah lah tahun 2012. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya banyak masalah, Anda nggak sendirian. Ya, Anda sama dengan saya. Cuma saya lebih duluan aja secara waktu. Jadi kalau misalnya hari ini saya sudah melalui prosesnya dan menjalankan bisnis Enagic ini dengan segala perjuangannya, saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa asal mau melewati semua proses perjuangannya. Jadi kalau bicara latar belakang, saya pernah di 2012 itu di saat kondisi sulit, saya tinggal di Jakarta karena saya orang Bandung yang merantau di Jakarta ya Bro Erik. Dan di Jakarta itulah saya mengalami pasang surut secara ekonomi, dan 2012 itu klimaksnya. Jadi pernah pada saat 2012 itu saya sempat jadi penjual jamu, ya. Saya pernah jadi jualan jamu juga, jamu tetes. Lalu saya juga pernah jadi driver mobil sewaan. Saya pernah antar satu keluarga ke Cirebon dan mengantarkan mereka hajatan keluarga mereka, dan saya ikut tidur dengan para supir-supir yang ada di sana. Saya juga pernah merasakan hal itu. Jadi apapun itu saya lakukan supaya saya bisa survive, karena benar-benar pada saat itu saya nggak punya uang, saya nggak punya bisnis, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya tabungan, dan saya nggak punya aset. Saya pernah merasakan hanya pegang uang 200.000, Bro Erik. Jadi di Jakarta hanya pegang uang 200.000 itu rasanya apa ya? Sulit sekali gitu loh untuk bisa
melangkah hari demi hari. Ya artinya memang posisi saya waktu itu tuh posisi sulit banget, terpuruk lah. Hampir boleh dibilang madesu, masa depan suram. Jadi saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya ke depan. Apalagi ditambah waktu itu masalah keluarga plus juga masalah kesehatan. Saya pernah kena batu ginjal waktu sebelum kenal sama Enagic. Jadi pernah hampir mati lah, guling-guling di lantai, nggak punya uang sampai dibawa, dievakuasi sama orang tua untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi benar-benar sesuatu yang kalau dibilang mengenaskan lah buat hidup saya tahun 2012 sebelum kenal dengan Enagic. 10 tahun yang lalu ya bro ya? 10 tahun yang lalu. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya sebuah bisnis yang gampang dan uangnya banyak. Ya, karena saya percaya katanya kalau kita berdoa dan meminta, ya urusan dikasih atau enggak ya urusan belakangan. Yang penting doa dulu, minta dulu. Jadi saya cuma percaya ya saya harus lakukan doa. Cuma gitu doang sih sebenarnya. Sampai saya akhirnya ketemu sama Enagic. Wah, gitu Bro Erik. Jadi memang betul ya latar belakang Pak Teddy itu 10 tahun yang lalu sangat mengenaskan nih Pak Teddy. Mengenaskan. Ya, hidup di Jakarta dengan uang pas-pasan bahkan minus ya 200.000 ya, itu minus. Kalau boleh ditambahkan, saya ini pernah bertahan hidup pada saat itu dengan gestun. Kalau teman-teman sempat tahu yang namanya istilah gestun, gesek tunai. Ya, jadi saya bertahan hidup dengan gesek tunai. Orang biasanya itu belanja barang dengan kartu kredit dapat barang, saya dapatnya tukarannya dengan uang, tapi dipotong dengan bunga, dan terus gali tutup lubang, dan hampir rasanya mau nangis gitu loh. Ini kapan beresnya? Karena kita nggak ada pemasukan, jadi nggak bisa dipotong hutang itu. Jadi terus muter dan semakin lama semakin bertambah. Jadi kebayang pada saat itu 2012 itu nggak kebayang lah. Jadi makanya bersyukur. Ya pastinya mukanya sangat mumet. Nanti mungkin Pak Teddy juga bisa men-sharingkan ya fotonya mungkin kalau ada di zaman dulu tuh. Fotonya di zaman dulu saya nggak ada, tapi nanti saya ada foto pada saat saya memulai bisnis Enagic. Memulai bisnis Enagic ya. Ya. Oke, jadi pada kondisi saat itu Pak Teddy sangat terpuruk ya. Lalu Pak Teddy setelah berdoa, apa yang Pak Teddy lakukan nih? Tentu saja Pak Teddy mencari peluang nih, mencari informasi apa bisnis apa nih yang saya jalankan. Gimana? Oke. Jadi yang saya lakukan adalah saya belajar bahwa katanya kalau kita berdoa sama Tuhan dan Tuhan kasih jalan buat kita, pastinya Tuhan nggak mungkin kasih solusinya itu langsung directly kepada kita gitu loh, dari jawaban-jawaban doa kita. Misalnya kita punya hutang 1 miliar dan kita berdoa bahwa Tuhan tolong bantu untuk melunaskan hutang-hutang saya, nggak mungkin tiba-tiba besok paginya Tuhan kasih chattingan melalui WA gitu kan, telah ditransfer uang 1 miliar dari Tuhan, kan itu rasanya nggak mungkin. Jadi saya cuma berusaha sebisa mungkin untuk se-open mind mungkin dari setiap ajakan teman-teman saya yang mereka ajak untuk ketemu, untuk ngobrol, menawarkan konsep bisnis dan lain sebagainya, saya selalu berusaha positif dan selalu berusaha untuk ketemu sama mereka. Karena saya nggak tahu apakah ini jawaban dari Tuhan atau tidak. Jadi mau nggak mau saya harus selalu positif dari setiap ajakan teman-teman untuk ketemu. Begitu, Bro Erik. Yes, berarti kuncinya open mind dan positive thinking ya Pak Teddy ya? Yes. Karena informasi itu datang lewat sesama kita. Yes. Ya. Nah, lalu bagaimana Pak Teddy nih? Ketika Pak Teddy dapat informasi dari siapa, lalu bagaimana tanggapan Pak Teddy saat itu? Ya, ada orang yang menjelaskan, mungkin bagaimana cara menjelaskan ini? Gimana nih Pak Teddy? Jadi ternyata dari doa yang saya minta sama Tuhan, Tuhan kirim saya seseorang ya yang akhirnya orang tersebut ketemu dengan saya dan saya mengiyakan untuk ketemu, dan kita ketemu di satu tempat di Jakarta, di City Walk di Jakarta Pusat, dan singkat cerita beliau mengedukasi saya, mendemokan kehebatan air Kangen Water, dan saya dijelaskan tentang marketing plan-nya juga AdPoint System. Namun dari demonya yang minyak nyempur sama air itulah, ya Storong Kangen dengan minyak wijen itulah yang membuat hati kecil saya itu langsung teriak gitu loh. Wah gila, saya bisa punya uang banyak dari sini. Jadi dari situlah sebuah keyakinan yang muncul, walaupun belum melakukan sebuah keputusan, tapi keyakinan itu entah kenapa tiba-tiba menyeruak gitu.
Ada secercah harapan gitu ya Ada Pak? secercah harapan, dan itu menjadi sebuah modal awal saya untuk saya mempunyai semangat bahwa saya punya harapan kembali gitu. Ya, dan saat dijelaskan mengenai AdPoint sistemnya, wah saya lebih semangat lagi. Kenapa? Karena konsepnya sederhana sekali. Konsep direct selling, di mana kita bisa mendistribusikan sebuah mesin yang bisa memproduksi air yang mengandung antioksidan, ya, mikrokluster, dan alkaline juga. Jadi artinya ini sesuatu yang memang sederhana sekali. Jadi nggak ada juga keribatan secara bisnis yang namanya tutup poin, tutup buku, kanan kiri seimbang, ya, PV/BV dan lain sebagainya. Dan buat saya ini, wah gila ini sesuatu yang bisa saya jalankan. Walaupun pada saat itu, Bro Erik, sebenarnya banyak alasan buat saya untuk saya tidak ambil peluang ini. Kenapa? Karena secara teknis masalahnya banyak sekali. 2012 itu boleh dibilang masalah yang segudang itu yang bisa membuat orang tuh akhirnya mentok. Tapi saya bersyukur saya melihat itu adalah sebuah peluang di balik masalah. Teman-teman saya melihat itu adalah sebuah masalah di balik peluang, tapi saya melihat itu adalah sebuah peluang di balik masalah. Apa itu? Di mana perusahaannya belum ada di Indonesia, kantornya belum ada. Lalu testimoni, istilahnya bicara testimoni dari orang-orang yang menjalankan itu juga belum ada. Cara untuk kita menjalankan bisnisnya juga belum tahu, belum ada panduannya. Lalu untuk mendapatkan produknya pun itu juga cukup sulit karena memang nggak ada representatif office-nya. Jadi artinya memang orang kalau dihadapkan dengan sebuah peluang bisnis seperti itu, mereka akan mikir. Apalagi kalau misalnya kita menawarkan orang untuk beli, dan orang itu nanya, saya harus transfer ke rekening siapa? Dan kita bilang rekening pribadi, itu kan jadi masalah gitu. Karena kalau sekarang kan saya harus transfer kemana? Oh Pak, langsung Pak, aman Pak. Langsung ke PT Enagic Indonesia. Aman, karena kita berhubungan langsung dengan perusahaan. Jadi sebenarnya dulu tuh masalahnya luar biasa. Makanya kalau ada orang yang bilang, wah Pak, ini enak ya sekarang. Oke, yuk kita balik lagi 10 tahun yang lalu. Anda siap nggak untuk menghadapi dengan segala situasi dan masalah yang ada? Jadi saya pikir memang semua masalah nggak akan pernah habis selama kita ada di dunia ini, ya, mau bicara bisnis, mau bicara apapun gitu loh. Makanya sekarang tinggal bagaimana kita melihat peluang di balik masalah, apa mau lihat masalah di balik peluang. Yes. Gitu, Bro Erik. Ya, jadi 10 tahun yang lalu kantor Enagic belum ada di Indonesia, ya Pak Teddy sendiri pun pasti mengalami kesulitan nih, ya ketika edukasi menjelaskan, ada orang mau lihat kantornya di mana, ternyata di luar negeri ya Pak ya. Yes, sangat. Apalagi ditambah dengan posisi yang saya juga pada saat dijelaskan oleh teman saya itu, ya, saya lupa sebut teman saya itu namanya Diparama, ya, beliau juga salah satu leader di Enagic Indonesia. Dan beliau yang mengenalkan saya dengan konsep Enagic ini, dan pada saat itu semangat, tapi nggak punya kemampuan untuk mulai. Bingung kan, ya ampun, saya punya hutang waktu itu 500 juta, lalu pada saat itu saya harus membeli mesin Kangen Water itu dengan harga pada saat itu 40 juta. Saya bingung gitu loh Bro Erik, gimana caranya gitu loh, 500 juta aja ini masih puter-puteran pakai gestun untuk bertahan hidup, sementara untuk mulai bisnis Kangen Water ini juga harus dengan membeli mesin gitu loh. Artinya bukan bicara modal 40 jutanya, tapi bicara memang ini sebuah kebutuhan, saya juga harus minum airnya, sekaligus saya punya mesinnya, dan saya harus ada uangnya untuk bisa ada di titik awal itu. Nah, kebayangkan, memang itu sebuah proses awal yang cukup sulit gitu loh, yang memang dihadapi bukan oleh saya juga, ternyata teman-teman semua juga menghadapi gitu loh. Fase kegagalauan ini untuk semangat tapi nggak punya kemampuan itu memang saya juga ngalamin. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati, selama kita punya niat, punya jalan, selama kita punya niat dan kita punya usaha, pasti ada jalan. Yes, selama kita punya harapan, ya, selama punya keyakinan, ya Pak Teddy ya, Tuhan akan kasih jalan buat kita. Ya, jadi kebayang Pak Teddy, 10 tahun yang lalu kondisi lagi sulit, punya hutang 500 juta, ditambah harus hutang lagi, kebanyakan orang justru takut berhutang lagi. Yes. Ya, karena mereka pengen melunasi hutangnya dulu.
tapi Yes. mereka juga nggak punya kendaraan ya buat melunasi hutangnya. Yes. Jadi artinya begitu banyak orang-orang yang diberikan penawaran peluang ini tuh mereka malah menyempitkan pikiran mereka bahwasanya ya mana mungkin mereka bisa mengambil peluang ini sementara hutang aja masih belum lunas. Tapi pada saat itu saya bersyukur saya punya satu pemikiran yang berbeda. Justru itu ketika saya melihat bahwa ini adalah sebuah peluang yang memang secara logika bisnis ini bisa dijalankan dan bisnis ini bisa memberikan satu harapan dari apa yang kita kerjakan. Jadi ketika di kepala saya, wah saya bisa nih kalau saya mau lakukan ini, saya mau kerjakan ini dengan usaha saya percaya di mana ada usaha, di mana ada kerja keras, di situ pasti ada hasil. Yes. Jadi kita nggak perlu takut. Padahal orang-orang lihat kan dengan hutang 500 juta ditambahin lagi 40 juta, orang itu udah keder duluan gitu loh. Cuman saya pikir buat saya itu nggak ada bedanya, teman-teman semua. Nggak ada bedanya, Bro Erik. Punya hutang 500 juta, ditambahin lagi 40 juta. Kira-kira ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Sama-sama banyak. besar, ya? 500 juta dan 540 juta nggak ada bedanya, Bapak Ibu. Sama-sama banyak. Jadi kalau misalnya memang sama-sama banyak, ya udah sekalian aja. Yang penting cari jalan gimana caranya bisa dapetin ya hutang yang baik. Kalau buat saya pada saat itu untuk saya bisa memulai dan saya punya niat baik untuk saya bisa melunaskan dan membereskan masalah-masalah keuangan saya. Yes. Itu aja niat saya. Jadi niat baik saya ucapkan dan ya di mana ada usaha di situ ada jalan yang kita bisa dapatkan dari solusi yang kita harapkan. Yes. Jadi begitu, Bro. Betul-betul ya. Waktu itu dengan kondisi banyak hutang, akhirnya memberanikan diri untuk berhutang lagi ya Pak ya? Yes. Dan hutang itu akhirnya bisa menyelesaikan semuanya Pak? Semuanya. Wow, amazing. Bahkan kalau boleh dibilang ya ini dari pengalaman saya saya ya disclaimer dulu nih. Saya nggak bilang bahwa menjanjikan apa yang saya ceritakan ini sama persis seperti yang nanti Anda akan dapatkan, tapi artinya secara cerita dari pengalaman saya punya keyakinan bahwa saya bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup saya, terutama dari sisi keuangan. Yes. Jadi ya semua apapun, kita nggak bicara hanya bisnis energi, tapi ternyata kita bisa melihat bahwa peluang itu banyak sekali di luar sana. Tapi kenapa saya pilih energi? Karena energi yang saya lihat pada saat itu, saya punya keyakinan dengan demonya, dengan penjelasan marketing plan-nya. Ini sesuatu yang konsep yang mudah, tapi memang butuh perjuangan. Yes, butuh proses ya Pak ya. Dan setiap perjalanan setiap orang itu berbeda. Ya, tapi kita bisa mengambil nilai positif nih hari ini ya dari seorang Pak Teddy Hendriana yang dulu juga sama mengalami keterpurukan, nggak punya uang, bahkan minus, ya punya banyak hutang, tapi lewat keputusan ya Pak ya, lewat keputusan, keberanian, keyakinan, dan akhirnya bisa berubah hidupnya. Ya, dan saya yakin teman-teman juga bisa. Ya, nah Pak Teddy, saat itu kan kondisinya nggak mudah, kantor nggak ada, ya. Lalu produk juga tadi dikatakan nggak siap ya, nggak ada di Indonesia. Bagaimana nih proses perjuangan Pak Teddy nih menjalankan bisnis energi ini? Saya mau sampaikan ada beberapa foto yang teman-teman bisa lihat sebagai perjalanan saya di bisnis energi ini. Wah, jadi dokumentasi ini penting ya Pak ya? Dokumentasi ini penting ya. Jadi kalau kita lihat, kalau sekilas tentang kita bicara masalah hidup semua orang pasti ada dan semua orang kemasannya beda-beda. Yang jelas kita banyak orang merasa bahwa masalah kita ini kok bertubi-tubi gitu loh, nggak selesai-selesai, terus bertambah dan sampai akhirnya orang yang bisa menyikapi masalah itu untuk fokus dengan solusi, mereka bisa keluar dari masalah itu, tapi orang yang merasa terintimidasi dan mereka tidak fokus dengan solusinya, akhirnya mereka terhimpit dengan masalah dan akhirnya mereka istilahnya bubar jalan gitu kan ya, entah mereka ya hal yang negatif lah, itu bisa terjadi, tinggal gimana kita memilih, karena hidup itu adalah pilihan. Jadi makanya buat teman-teman semua, saya sharing seperti ini, yang saya ingin menguatkan buat teman-teman bahwa masalah hidup itu semua ada solusinya. Sama seperti kita melihat bahwa produksi gembok, ya pabrik gembok itu pasti selalu produksi itu gembok dengan kuncinya. Nggak mungkin cuma gemboknya, kuncinya silakan Anda bikin sendiri, kan nggak mungkin. Sama seperti Tuhan menciptakan masalah dalam hidup manusia juga pasti menciptakan solusinya gitu loh.
Jadi artinya masalah dengan solusi itu adalah sebuah paket seperti gembok dengan kuncinya. Jadi artinya selama kita mau melihat sebuah peluang di balik masalah tersebut, pastinya kita akan keluar dari permasalahan hidup kita. Walaupun mungkin, wah Pak Didi sih gampang ngomongnya. Iya, saya ngomongnya sekarang gampang karena saya juga udah ngalamin. Kecuali orang yang belum pernah ngalamin, ngomong seperti ini disebut, gampang lu ngomong doang. Ya, boleh. Tapi karena saya pernah ngalamin, jadi benar-benar saya bicara dengan tulus bahwa nggak usah berkecil hati gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang baru memulai. Semua pasti ada prosesnya dan semua pasti ada bagiannya. Ya, ada waktunya. Jadi sabar. Apalagi kalau ada orang yang bilang, wah saya ini udah kerja keras kok, kayaknya kok nggak berubah-berubah hidupnya. Teman-teman semua, penilaian kita udah bekerja keras atau belum, ya kita udah seperti apa atau belum, itu bukan kita, bukan haknya kita untuk kita menilai bahwa kita ini udah kerja keras atau belum. Ya, itu udah haknya yang istilahnya yang menciptakan seisi dunia ini yang menilai bahwa kita ini udah pantas atau layak atau belum gitu loh untuk mendapatkan sesuatu yang memang diharapkan dari manusianya. Jadi artinya kalau kita lihat, ya tidak ada manusia yang tidak mempunyai masalah. Semua manusia pasti punya masalah. Nah, kita bicara di Enagic ini, saya mau mengajak buat teman-teman semua yang baru, yang belum bergabung, yang belum punya mesinnya, atau yang baru memulai, atau yang sudah memulai tapi kok rasanya nggak pecah telur nih, sebutannya pecah telur ya, Bro Erik. Apa namanya yang pertama kali nih untuk bisa berhasil gitu loh menawarkan teman-temannya, saudaranya untuk punya mesin nih, ya kan, nggak usah berkecil hati gitu loh, karena semua orang itu selama mau usahakan itu pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa, ya apapun itu usahanya, apapun itu bidang bisnisnya, selama kita mau berusaha itu pasti ada hasilnya. Jadi di Enagic ini kok kelihatannya seperti susah. Siapa yang mau beli mesin atau barang harga 50 juta, 60 juta. Bapak Ibu, kita bicara market, mau harga berapapun, itu semuanya ada yang beli, ada yang nggak beli. Jadi kita nggak bicara harga nominal angkanya, ya itu relatif saja kalau dibilang. Tapi kita bicaranya adalah benefit yang bisa diberikan. Ya, kalau kita kembali lagi, sebenarnya mau berapapun harganya, ada orang yang beli, ada orang yang nggak beli. Jadi nggak usah khawatir, fokus aja sama yang mau beli. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, jadi Pak Teddy ini meyakini bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya ya Pak ya? Pasti ada solusinya. Makanya tinggal sekarang kita mau nggak rajin berdoa untuk meminta kira-kira peluang apa, ya, bagaimana jalan yang bisa kita lewati, kita minta kelancaran, kemudahan dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau bicara terkait dengan pengalaman saya, ya akhirnya doa saya ini terjawab ya, jawaban gitu loh, yang peluang yang disampaikan oleh teman saya itu yang menjadi sponsor saya. Ya. Jadi permasalahannya sebetulnya bukan pada masalahnya Pak ya. Jadi kadang-kala orang banyak melihat kondisi seseorang itu menjadi masalah untuk menjalankan bisnis ini. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya bagaimana cara pandang kita terhadap masalah kita. Betul. Gitu, ya. Apalagi kita bicara di masa pandemi ini tuh kan banyak sekali orang-orang yang mengalami lebih terpuruk lagi dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi udah dalam kondisi terpuruk, ditambah lagi pandemi lebih terpuruk lagi. Tapi kalau kita terus mau fokus dengan keterpurukan kita, lah terus semua sampai kapan gitu. Yang penting kan kita mau nggak ambil solusinya ya. Ambil solusinya, ya yang ditawarkan yaitu konsep Enagic ini, mau nggak menjadikan konsep Enagic ini adalah sebuah konsep exit plan. Exit plan gitu loh untuk bawa kita keluar dari keterpurukan. Ya, ini peluang yang sebenarnya konsepnya mudahnya minta ampun. Konsepnya mudahnya minta ampun. Tapi bicara prosesnya, memang saya mau jujur, prosesnya memang nggak gampang. Prosesnya memang sulit. Butuh keteguhan mental yang kuat, kesabaran yang panjang, dan ya keteguhan tekad yang kuat untuk kita bisa berhasil jalankan bisnis ini. Betul. Jadi ini solusi buat setiap orang yang mau melihat sebuah solusi ya Pak ya? Sebuah solusi. Ya, oke. Kalau kita lihat, kita bisa sambil saya menyampaikan. Nah, dari doa-doa saya ini, Bro Erik, ternyata jawabannya Kangeng Water dan Enagic, perusahaan Enagic inilah yang menyelamatkan hidup saya. Walaupun memang saya bisa memilih untuk tidak ambil peluang ini, tapi saya memutuskan untuk memilih ambil peluang ini.
Dan kalau orang bilang, wah Pak Teddy sih enak, udah ngambil keputusan Enagic dari 10 tahun yang lalu. Ya, sebenarnya kondisi sekarang yang paling enak. Kita bicara kantornya sudah ada, semua infrastruktur bisnisnya sudah ada. Mau ambil mesinnya register, mesinnya langsung dikirim. Bahkan kalau di kantor Surabaya, kantornya masih bisa di pick up sendiri. Mau kurang apa coba? Ya, Enagic punya stok barang di gudangnya di BSD itu ribuan stok. Mau kurang apa coba? Sementara dulu untuk kita bisa mendapatkan mesinnya itu kita harus menunggu luar biasa lama gitu loh. Ya, Tidak ada kejelasan datangnya. Nggak ada kejelasan datangnya. Bahkan bisa pernah waktu itu sampai sebulan kita kebingungan ya karena semuanya masih manual gitu loh, belum ada perusahaannya. Jadi ya kebayang gitu loh. Makanya pada saat itu saya memutuskan oke, saya ngelihat ini sebuah peluang di balik masalah dan Enagic ini bisa menyelamatkan hidup saya. Saya udah kalkulasikan dari apa yang saya usahakan, apa yang saya kerjakan, ini bisa saya kerjakan. Dan akhirnya dengan segala permasalahan yang ada, saya 2 bulan cari utangan untuk bisa punya mesin Kangen Water. Kebayang nggak? 2 bulan galaunya luar biasa. Tapi disitulah saya udah mulai edukasi. Saya di situ udah terus tiap hari tanpa henti. Saya edukasi, saya demo. Pokoknya saya nggak pernah berhenti untuk ketemu sama orang. Siapapun pokoknya saya libas. Ya, saya ketemu awal-awal tuh sampai teman-teman leader yang ada di Enagic Indonesia itu beberapa itu dari awal tuh saya yang temui mereka gitu. Ya, salah satunya Dr. Wikan Handono itu saya datang ke rumah beliau ya ditemani sama Mas Diparama di Bandung. Pada saat itu saya di Jakarta ya, mungkin kalau nanti suatu saat ada kesempatan cerita bisa tahu gitu loh kondisi saya seperti apa dulu. Kondisinya benar-benar masih belum apa-apa gitu loh, masih benar-benar baru mulai. Kalau nggak salah itu saya belum nyampe 2A. Jadi baru 1A, baru mulai banget gitu. Kebayang nggak? Saya kemana-mana dan saya cuma percaya bahwa pokoknya jangan pernah berhenti, terus lempar terus dadunya sampai suatu saat kita ketemu angka 6. Prinsip saya seperti itu. Karena di angka dadunya ada angka 6. Saya percaya di dalam hidup saya ada kesuksesan buat saya. Amin. Kesuksesannya ada. Tinggal saya mau lempar nggak dadunya. Jadi penting ketika kita ketemu orang, kita berbagi, kita sharing. Ya, berbagi, menabur benih ya Pak ya, menabur benih kebaikan. Dan karena kita nggak pernah tahu nih, siapa nih calon 6A kita nih. Siapa calon nggak ada bocorannya. Kita. Karena di jidatnya nggak ada bocoran kan, calon 6A Anda gitu kan nggak ada gitu. Iya. Jadi kebayang ya saat itu semangatnya pokoknya babat hutan ya Pak ya. Babat hutan, belum ada jalan. Nah ini foto saya pada saat saya bersama. Yes. Ya. Wow, ini foto sejarah ya Pak ya, 23 November 2012. Yes, ini berawal dari sebuah keputusan. Ini sekitar 24 November 2012. Jadi saya dulu hanya berpikir bahwa keputusan saya ini bisa merubah hidup saya pada saat itu. Tapi ternyata setelah semuanya berjalan, nggak kerasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sampai akhirnya sekarang 10 tahun, ternyata satu keputusan saya ini dengan satu mesin yang saya punya dengan susah payah saya beli, itu ternyata ada puluhan ribu orang atau mesin yang terregister di Enagic Indonesia, yang artinya banyak orang yang hidupnya berubah dari sisi kesehatan dan sisi finansialnya yang mereka bisa lakukan. Jadi artinya semua berawal dari sebuah kesederhanaan. Semua berawal dari sebuah keterbatasan. Jadi artinya buat teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sulit, sedang dalam kondisi terpuruk, sedang dalam kondisi banyak masalah, nggak usah khawatir teman-teman semua, nggak usah khawatir, semua orang punya waktunya. Semua orang dapat ujiannya masing-masing lah. Jadi kalau kita mau lakukan, apalagi kita lakukan bersama, kita tahu bahwa kekuatan bersama ini akan menghasilkan sebuah kekuatan yang dahsyat sekali gitu loh. Jadi ya, inilah Bro Erik, bisa disaksikan bahwa ini dokumentasi yang sangat luar biasa gitu loh. Wow, luar biasa ya Pak ya. Dari satu keputusan kecil, Pak Teddy bukan hanya berhasil merubah hidup, tapi justru berhasil merubah hidup
puluhan ribu orang ya Pak ya? Yes. Walaupun memang jumlah itu juga masih kecil sekali, tapi setidaknya saya udah memulai. Setidaknya saya bersama dengan teman-teman yang lain saat ini punya kesempatan untuk bisa mengeksplor market Indonesia ini bisa lebih luas lagi, karena kita punya market luar biasa berlimpah. Dan Enagic Indonesia menunggu Anda semua untuk kita, yuk sama-sama kita bantu orang banyak untuk bisa sehat dengan cara sederhana, dengan minum air putih yang tepat untuk kehidupan kita. Yes, betul banget Pak Teddy. Jadi kata kuncinya teman-teman di sini kita apapun kondisi kita yang penting harus berani memulai ya, mengambil sebuah keputusan. Ya, karena dengan keputusan kita lah akhirnya akan diikuti dengan hasil ya. Itu ya Pak Teddy ya. Dan kita nggak boleh menilai kerja keras kita. Pokoknya lakukan terus. Belum berhasil, lakukan terus. Ya, kalau misalnya yang bisa kita rubah itu strateginya aja. Tapi kalau tujuannya kita nggak boleh rubah, goalnya itu nggak boleh dirubah. Yang kita bisa rubah strateginya. Kita belum berhasil, oh ya mungkin ada cara yang belum lengkap, oke kita bisa lengkapi. Oh mungkin ada cara yang memang kurang tepat, oh kita bisa evaluasi. Jadi strateginya yang kita bisa sesuaikan. Tujuannya, goalnya jangan pernah berubah. Yes, ya jadi kalau kita terlalu banyak menilai tentang kerja keras kita, artinya kita terlalu banyak mengeluh ya Pak Teddy ya. Yes. Jangan banyak mengeluh. Ya di bisnis ini pokoknya just do it, lakukan aja. Karena kita yakin bahwa Tuhan di sana tidak pernah tidur, ya selalu melihat dari upaya kita, ya. Dan justru di sanalah Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, ya, di bisnis Enagic ini. Luar biasa, Pak Teddy. Nah, kalau saya boleh lanjutkan sambil kita lihat, ini kondisi saya awal. Ini rumah kontrakan saya di Ben Hill, Jakarta Pusat, Bro Erik. Di mana waktu itu mau nggak mau saya harus cari tempat. Ya, ini pada saat saya diperkenalkan konsep Enagic ini, udah saya langsung kebetulan juga memang karena masalah keluarga saya juga saya harus mencari tempat untuk saya bisa tinggal, dan pada saat itu saya ketemu di internet informasi ada sebuah rumah tua yang ada di bilangan Bendungan Hilir di Jakarta Pusat, yang dimana rumah tua ini kebetulan lagi direnovasi dan memang mau disewakan. Nah, saya memberanikan diri pada saat itu, walaupun saya nggak punya uang, saya nggak punya penghasilan. Saya ketemu dengan seseorang yang jadi malaikat saya. Ya, ini orangnya namanya Om Edi. Ya mungkin semuanya baru pertama kali lihat. Ini sang pengurus kontrakan. Saya bilang sama beliau, Om saya mau cari kontrakan, Om bisa bantu nggak? Ini rumahnya bisa saya sewa berapa? Oh ini udah ada yang sewa, udah ada yang mau sewa katanya 65 juta setahun. Nah, singkat cerita saya ditawarkan dengan harga 55 juta 1 tahun pada saat itu. Ya dengan luasan 150 meter. Dan memang tujuan saya sekalian saya bisa membangun bisnis Enagic dari sini. Tapi karena memang nggak punya modal nekat aja gitu loh, nggak punya uang modal nekat. Si omnya cuma bilang, Ted, karena nggak usah khawatir katanya, orang yang ada di rumah ini biasanya setelah dari rumah ini tuh jadi sukses katanya. Wah, saya nggak tahu ini teknik marketing atau bukan ya. Yang penting saya aminin aja. Oke Om, amin. Semoga saya jadi orang sukses Om. Ya udah. Saya deal di harga 55 juta dan saya bayar 3 kali. Saya nawar 3 kali. Saya nawar 3 kali pun sebenarnya bukan apa-apa. Sebenarnya 3 kali nawar pun saya nggak tahu gimana cara bayarnya. Jadi artinya dari situasi yang ada, pokoknya kita memberanikan diri, kita percaya, yakin bahwa apa yang kita lakukan pasti ada jalannya lah. Ya itulah. Jadi saya mulai dari kontrakan seperti ini. Jadi biar teman-teman juga dari cerita saya, Anda nggak sendirian gitu loh dengan kondisi Anda yang saat ini punya masalah, keterpurukan dan lain sebagainya. Saya punya cerita yang sama dengan Anda. Begitu Bro Erik. Wow. Jadi betul-betul ya, dari keterpurukan itu akhirnya memberanikan diri, bahkan ngontrak nggak punya uang pun, yang penting berani ngontrak dulu ya. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ya ini maksudnya kita cerita, saya sharing. Ini waktu saya memulai bisnis Enagic ini, pokoknya setiap hari saya cerita. Dengan mau pakai celana pendek, mau pakai kaosan, saya cerita. Sebenarnya di bawah ini ada botol-botol. Saya demo, saya edukasi. Pokoknya nggak ada waktu yang saya sia-siakan. Pokoknya tiap hari muter, tiap hari edukasi. Karena kita tahu bahwa di sini berlaku hukum bilangan banyak. Semakin besar kita melakukan, ya akan semakin besar kemungkinan kita bisa mendapatkan orang yang tepat. Karena di sini bukan persoalan kita harus meyakinkan orang, tapi di sini adalah persoalannya bagaimana kita bisa menemukan orang yang tepat. Nah, orang yang tepat ini perlu dicari, ya kan?
untuk orang-orang yang bisa satu frekuensi dengan kita untuk sama-sama menjalankan bisnis Enagic Kangen Water ini, ya kita harus cari, kita nggak boleh putus asa. Kita pun akan ketemu dengan orang-orang yang memang sebatas user, mereka cuman menikmati mesin Kangen Water-nya ini, nggak apa-apa juga gitu loh. Memang tetap mau nggak mau ya kita harus terus aktif ketemu dengan orang, ya dengan cara apapun. Yes, berarti kata kuncinya di sini menemukan orang yang tepat ya Pak ya. Yes. Untuk menemukan orang yang tepat butuh proses ya, nggak setiap orang yang kita temuin itu langsung mau atau langsung aktif seperti itu ya Pak ya. Yes. Jadi kuncinya adalah hukum bilangan banyak ya, lakukan dalam jumlah banyak maka teman-teman pasti akan menemukan orang yang tepat ya, menikmati proses luar biasa nih Pak Teddy ini ya, dan pastinya menikmati proses yang ada ya, karena memang nggak semua orang bisa menikmati prosesnya. Banyak orang yang hanya mengeluh karena bisnisnya belum berjalan. Tapi ada juga orang yang terus tancap gas, mau ada kondisi apapun mereka tetap lakukan. Ya, balik lagi ke cara pandang ya Pak ya. Ketika kita diproses, ya kita mau menikmati prosesnya atau hanya dengan mengeluh keadaan. Nah, ternyata itu berbanding lurus dengan hasilnya Pak ya. Kalau kita mengeluh dan akhirnya gampang menyerah Pak. Ya, tapi kalau kita justru menikmati prosesnya, mensyukuri prosesnya, justru itu mendatangkan hasil yang luar biasa ya Pak ya. Ya, kita nggak pernah tahu soalnya. Artinya sebenarnya kalau saya pribadi, saya udah tahu gitu loh bahwa sebenarnya ada 3 cara kita untuk menjadi kaya kan. Gimana? Terlahir menjadi kaya. Ya itu kan nggak bisa milih ya. Kalau kebetulan terlahirnya sebagai orang yang memang nggak punya uang ya apa boleh buat kan? Ya. Berarti kalau kita mau jadi kaya ya berarti terlahir dari anak orang kaya. Yang kedua, itu takdir ya Pak ya. Itu takdir. Yang kedua, menikah dengan anak orang kaya. Tapi permasalahannya banyak banget orang-orang kaya pun yang udah belajar dengan 3 hal ini gitu loh. Jadi mereka juga maunya milih yang sama-sama kaya. Aduh, jadi susah juga kan, peluangnya makin tipis. Yang ketiga, untuk kita bisa merubah hidup kita untuk bisa ya menjadi kaya gitu kan. Ya. Berarti kita harus bekerja keras. Nah, buat saya pilihannya ya pilihan yang ketiga gitu loh. Ya, saya harus kerja keras karena saya bukan terlahir sebagai anak orang kaya ya. Dan dan saya juga tidak menikah dengan anak orang kaya, ya harus kerja keras. Yes. Jadi pilihan yang ketiga, setiap orang bisa ya Pak ya? Semua orang bisa. Semua orang bisa, kalau mau tentunya. apalagi dengan kondisi yang memang kita nggak punya apa-apa, kita dalam kondisi yang terpuruk, kita masih segitu-segitu aja ya kan, pilihannya cuma satu kan? Mas satu. Ya, betul. Harus kerja keras istilahnya. Yes. Ya, semuanya ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar. Dan Enagic ini bisa jadi satu solusi percepatan untuk Anda merubah hidup Anda dan keluarga Anda. Betul. Ya, soal hasilnya berapa banyak itu semua tergantung daripada usaha Anda. Ya, perusahaan Enagic tidak pernah menetapkan Anda bisa dapat sekian, Anda bisa dapat sekian, tapi perusahaan Enagic hanya menampilkan sebuah gambaran proyeksi bisnisnya, marketing plan-nya, bahwa kalau Anda lakukan jual 1 Anda dapat berapa, jual ketiga Anda dapat berapa, jual ke-11 Anda dapat berapa, dan kita sebagai penjual langsung dari perusahaan Enagic, kita punya kesempatan untuk sebanyak mungkin kita melakukan menjual produknya ya dalam tanda kutip, entah kita membangun bisnisnya dengan network, entah kita melakukan dengan cara directly langsung menjual langsung sebagai penjual langsung, itu bebas-bebas aja. Yang penting perusahaan bayar sesuai dengan kewajiban yang perusahaan harus bayar. Yes. Kita punya hak komisi yang kita terima dari apa yang kita sudah lakukan sebagai kewajiban daripada penjual langsung. Ya. Jadi income kita di Enagic ini tidak dibatasi ya Pak ya? Tidak dibatasi. Ya, tergantung dari kerja keras kita, kemauan kita ya. Yes, jadi itu semua tergantung daripada kita. Tapi bicara hasil, semuanya kita bicara unlimited. Di semua bisnis pun seperti itu. Tapi kalau Anda bisa korek lebih dalam lagi, Anda bisa cari tahu lebih dalam lagi, gali lebih dalam lagi bahwa konsep marketing plan, ad point system Enagic ini benar-benar sebuah konsep yang luar biasa. Ya, sederhana ya Pak ya, simple. Sederhana, simple, dan kalau saya bilang ini salah satu keajaiban dunia lah, salah satunya boleh dibilang. Kita mau ketemu di mana lagi dengan perusahaan yang luar biasa, ya memiliki factory sendiri, ya dengan produk yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, yang dimana dia adalah market leader, dengan tambahan adalah pemilik yang luar biasa,
Mr. Hironari Oshiro yang memang generous sekali, murah hati sekali untuk bisa mau berbagi banyak kepada para penjual langsungnya. Ya, istilah kita ini sekarang penjual langsung ya untuk orang-orang yang melakukan bisnis energi ini. Jadi Jual langsung ya, artinya Ya. dari kata direct selling ya. yes, jadi artinya ya mau ketemu di mana lagi kalau kita bicara pilar-pilar dari energi ini. Ya, Ya. Di luar sana Pak, untuk punya bisnis besar kan banyak sekali faktor pengalinya, di mana butuh faktor modal besar berbanding lurus dengan resiko tentunya. Nah di energi gimana resikonya Pak? Oke, sebenarnya di energi ini sama sekali nggak ada resiko, sama sekali nggak ada resiko, zero risk, ya artinya no resikonya. Dan orang-orang bilang di sini Pak modal, kok Pak jalani energi, saya harus mulai dengan modal yang besar Pak, 50 juta, mana ada uang Pak. Sebenarnya kita bukan bicara modal. Kalau kita mau aktif menjalankan bisnisnya, sebenarnya kita tugas kita itu memastikan prospek kita itu memastikan mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan konsep ini. Ya sama halnya sama seperti begini. Kalau misalnya setiap orang saya yakin pasti di ruangan Zoom ini semuanya mayoritas pasti punya kulkas. Kenapa punya kulkas? Karena memang membutuhkan. Kulkas ini dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi orang itu beli kulkas bukan karena gaya-gayaan. Orang itu beli kulkas karena memang mereka butuhkan. Jadi sama halnya dengan konsep energi ini. Kenapa orang membeli mesin Kangen Water? Karena mereka membutuhkan. Kok bisa mereka sadar mereka butuh? Karena inilah tugas kita sebagai penjual langsung, kita mengedukasi mereka, kita demokan airnya, kita berikan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kesehatan, yang terkait dengan Kangen Water ini. Kita bisa edukasikan mengenai peluang usahanya, mindset-nya, paradigmanya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka merasa bahwa, oh, saya butuh nih dengan mesin Kangen Water ini. Ketika mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan, akhirnya mereka udah nggak anggap lagi bicara uang yang dengan nominal yang ada gitu. Kalau kita bicara sekarang untuk membeli mesin ini harganya 48.910.000 untuk yang level SD51, orang udah nggak bicara lagi, Pak kok harganya mahal? Enggak, tapi orang bicaranya adalah, oh saya butuh kok, mau harganya berapapun saya akan beli. Kenapa? Karena saya butuh. Jadi mindset inilah yang memang kita harus tularkan kepada mereka, dan akhirnya mereka sadar bahwa sebenarnya bukan soal harganya, tapi soal konsep ini tuh memang nilainya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tambahkan dengan relevansinya dengan peluang bisnis, kebayang nggak? Energi ini perusahaan yang ada di 23 negara dengan 40 kantor cabang lebih, yang terkoneksi semuanya satu negara dengan negara lain. Artinya secara sistem terintegrasi di semua negara yang ada. Dimanapun negara energi ada, Anda bisa membantu energi untuk bisa menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan untuk menyebarkan mesin-mesin Kangen Water ini di seluruh dunia. Anda nggak perlu repot-repot stok barang bawa dari Indonesia ke India misalnya, atau ke Amerika. Anda cukup membawa diri Anda, datang ke negara tersebut sambil jalan-jalan, sambil ketemu dengan keluarga handai tolan, dan Anda cerita, mengedukasi tentang Kangen Water ini, tentang konsep ini, dan ketika mereka setuju, mereka tinggal diajak ke kantornya, kantor energi di mana di negara itu ada, dan mereka bisa registrasi dengan KTP-nya mereka ya di negara tersebut. Dan luar biasanya secara bisnis, setelah mereka registrasi 14 hari kerja, komisi akan masuk ke rekening rupiah di negara Indonesia. Jadi artinya secara bisnis, infrastruktur bisnisnya ini luar biasa, nggak bisa ternilai menurut saya. Kalau Anda bandingkan dengan Anda punya bisnis di Jakarta, Anda membuka cabang di Makassar atau di Surabaya, Anda bisa bayangkan nggak berapa uang yang harus dikeluarkan untuk Anda bisa buka cabang kantor di luar kota yang notabene Anda harus sewa tempatnya, Anda harus set up IT-nya, Anda harus beli komputernya, Anda harus hire pegawainya dengan salary yang cukup banyak, Anda harus mikirin armadanya dan lain sebagainya. Sementara di konsep energi ini sesuatu yang sederhana. Kita hanya memastikan, cerita sama orang, mengedukasi, memastikan bahwa mereka membutuhkan konsep ini. Jadi kita nggak bicara modal, dan kita nggak bicara uang yang mahal. Nominalnya ada, tapi kita nggak bicara suatu hal yang mahal. Mahal itu relatif, ya.
Kalaupun harganya 1 juta tapi nggak ada manfaatnya, itu juga bisa jadi mahal gitu. Betul. Oke. Ya, dan tetap aja ada orang yang nggak beli ya Pak ya, walaupun 1 juta. Tetap aja ada orang yang nggak beli gitu loh. Mau di misalnya, Pak, kok mesin Kangen Water harganya mahal Pak? Oke, minta sama Pak Widya, Pak tolong diturunkan Pak, bisa nggak di Indonesia? Oke, diturunkan. Misalnya anggap aja bualan kosong. Oke, kita turunkan jadi 500.000. Tetap aja ada orang yang nggak akan beli. Yes. Jadi Ya, kita nggak jadi bisa jamin gitu. Makanya market itu tetap ada ya Pak ya. Ada yang mau, ada yang tidak, tergantung. ada yang enggak. Jadi ada bukan soalan nominal harganya, tapi soalan bagaimana kita benefit dan bisa value. membantu menggeser mindset mereka. Yes. Namanya menggeser ini butuh waktu, butuh cerna. Ya, karena ada orang yang cepat menanggapi, ada orang yang lambat menanggapi. Jadi ya kita ketemu dengan banyak tipe orang. Makanya harus sabar. Ya kan? Jangan cepat memutuskan, ini orang nggak ada responnya, udah tinggalin aja. Ya, betul sih kalau memang benar-benar mereka nggak ada respon, ya kita next berikutnya aja. Tapi ya ada prosesnya. Pertama kita edukasi, lalu kita follow up, lalu kita follow up lagi, lalu kita follow up lagi. Saya belajar dari 100% Bro Erik, dari 100% orang yang kita temui, kita akan ketemu dengan 10% orang yang kita nggak usah apa-apain. Mungkin itu rezeki kita, amal ibadah kita, ada orang yang tiba-tiba menghubungi kita dan mereka mau beli mesinnya. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Bahkan mereka mau jalani bisnisnya. Ada yang seperti itu. 10%, jadi nggak usah khawatir. Teman-teman akan ketemu dengan 10%-nya. Yang penting ya sesuai dengan rezekinya aja. Ya, nah, 10% lagi apa-apain join gitu ya. Yes. Nah, 10%-nya lagi kita akan ketemu dengan orang-orang yang mau kita apa-apain, mau pakai jurus, udah pakai jurus tingkat dewa langit ke-7, mereka nggak akan beli mesin, mereka nggak akan ikut sama kita. Ya kita nggak usah kecewa karena akan ada 10% orang yang seperti itu. Nah, 80% sisanya itu adalah orang itu bisa iya, bisa enggak. Bisa beli mesin, bisa enggak. Ya, kita udah edukasi mereka, kita bisa pastikan orang itu bisa beli mesin atau enggak, mau aktif atau enggak, itu tergantung daripada follow up kita. Kalau Anda memang aktif untuk follow up, untuk menindaklanjuti setelah edukasi, lalu nanti diskusi lagi, lalu nanti berikutnya lagi Anda berikan informasi tambahan, atau mungkin Anda ajak dia untuk datang ke rumah Anda untuk ambil sampel airnya, untuk mereka bisa rasakan sensasi untuk menampung air Kangen Water dari gelas untuk mereka minum, dan lain sebagainya. Itu bentuk follow up. Jadi kalau follow up Anda kuat, maka kemungkinan Anda untuk bisa mendapatkan closingan pun akan ada gitu. Yes. Jadi begitu Bro Erik. Sebagian besarnya 80%-nya ada di follow up ya Pak ya? Follow up. Ya, saya sendiri termasuk Pak di 80% itu Pak. Orang tuh banyak yang gampang menyerah untuk melakukan tindakan proses follow up-nya gitu. Yes. Mereka cuma ngelihatnya orang itu kayaknya nggak mau deh. Lagi-lagi pakai asumsi gitu loh. Akhirnya mereka nggak lakukan follow up. Jadi mereka gara-gara asumsi mereka berhenti. Ternyata yang follow up orang lain. Padahal tinggal disenggol dikit aja closing, yang closing malah orang lain. Iya betul. Atau bahkan ada prospek juga ya, calon tim Anda juga yang mungkin mereka lagi ngetes sama Anda. Ngetes sama kita. Ini orang serius nggak? Kalau serius pasti follow up nih. Ditungguin nih, ternyata nggak follow up. Ternyata mereka menyimpulkan, ini bukan calon leader yang baik nih. Buktinya saya nggak di follow up. Jadi ada juga yang ngetes Anda. Menunggu follow up ya, karena mereka mau cari tim leader yang memang sesuai dengan harapan mereka untuk bisa kerjasama. Jadi ada juga. Jadi hati-hati gitu loh. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Jangan pernah pakai asumsi karena kita nggak pernah tahu orang itu tuh siapa gitu. Ya. Jadi kuncinya konsisten ya Pak ya. 80% orang lahir di follow up. Yes. Oke, ya. Nah, Pak Teddy, proses perjuangannya sulit nggak sih di Enagic? Seberapa sulit nih jalankan Enagic? Kalau bicara proses perjuangan, ini memang kita bicara Ya, saya ini juga sempat melakukan sebaran air untuk orang-orang bisa mendapatkan sampelnya lah, istilahnya kita sharing, ya. Share the water ya Pak. Share the water. Dan kalau kita bicara proses, saya pernah punya pengalaman. Salah satunya adalah yang hari ini salah satu dari tim saya, ya, yang timnya juga besar, yang diawali itu dari saya janjian sama beliau
Saya bawa-bawa ransel, bawa-bawa botol, bawa-bawa alat demo. Saya janjian di Pondok Indah Mall, ya. Lalu akhirnya bisa ketemu dengan beliau, saya edukasi. Awalnya saya malu-malu, kenapa? Karena kanan kiri orang lagi makan, lagi jalan-jalan, saya malah keluarin gelas, tetes-tetes gitu kan. Tapi saya pikir bodoh amat lah, hidup gue kan, ya udah saya edukasi, saya demo. Ternyata terus saya kasih gitu kan sampel airnya, nyobain beauty water strong acid, tapi yang nggak ada respon, nggak ada tanggapan. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian ternyata beliau kontak saya kembali, ya, ternyata dia yang follow up saya gitu kan. Dia ajak untuk ke rumah beliau karena istrinya mau tahu tentang konsep Kangen Water ini. Wah, saya dengan semangatnya saya datang ke rumah beliau hari Minggu itu, ya, di Kota Bogor, saya di Jakarta, dan saya cerita sampai malam. Dan singkat cerita, dalam 1 minggu itu terjadi proses yang luar biasa cepat, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dan membeli mesinnya, dan singkat cerita akhirnya sekarang beliau punya tim yang luar biasa besar, ya, termasuk salah satunya ada pembicara yang kemarin juga sudah sempat bicara, ya, beliau adalah Dr. Andika dan Dr. Wikan Handono, yang dimana kita nggak pernah tahu gitu loh, sebuah proses yang kita lakukan. Kebayang nggak kan, dari saya ketemu dengan Dr. Andika dan 2 bulan nggak ada kabar, dan tiba-tiba ada kabar lagi lebih lanjut. Jadi selagi saya ketemu dengan salah satunya, selagi kita ketemu dengan 1 orang, kita bisa lanjutkan berikutnya, kita ketemu lagi orang lain, kita ketemu orang lain. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah nungguin orang. Saya punya pengalaman juga. Saya edukasi sama orang nggak mau. Akhirnya saya terus edukasi yang lain, sampai akhirnya 1 tahun kemudian istrinya ditawarin sama tetangganya Kangen Water, dan ternyata dia ingat sama saya dan dia kontak saya kembali, dan akhirnya dia jadi tim saya setelah 1 tahun kemudian. Ya. 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun kemudian, dan sempat jadi 6A juga. Jadi kita nggak pernah tahu, prosesnya itu memang nggak gampang gitu loh. Kita ketemu orang, wah ini bibir tuh rasanya keluh gitu loh kan, udah capek banget gitu loh ngomong sama orang tiap hari nggak berhenti. Mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, pokoknya selama sebisa mungkin kita lakukan. Yes. Kita cuma lihat bahwa bisnis ini mudah dan sederhana. Kenapa? Modalnya cuma mulut kita. Kita istilahnya asal kita jaga bibir kita, selesai. Kita bisa jalankan bisnis Enagic. Jadi sayangilah bibir Anda, supaya Anda masih terus bisa beredukasi. Ya. Kuncinya jangan pernah berhenti ya Pak ya, karena Jangan kita nggak pernah pernah berhenti. tahu ya orang siapa yang tepat, ya di balik orang itu ada siapa, kita nggak pernah tahu. Ya. Yes. Dan mungkin saya juga tambahan, saya punya pengalaman waktu itu, pernah saya berproses menemukan orang yang tepat. Saya pernah pada saat itu ketemu dengan komunitas teman-teman lama yang dulu saya cuma berpikir, wah saya pengen punya tim di Yogyakarta. Gimana caranya? Akhirnya ketemulah komunikasi dengan teman lama. Pokoknya singkat cerita, awalnya mereka underestimate dengan tawaran saya, ya, karena mereka sudah menjalankan bisnis MLM lainnya. Sampai akhirnya saya bisa datang ke kota tersebut dan saya cerita, saya edukasi, saya demo. Ya disitulah ternyata dari memang Enagic ini luar biasa. Sebenarnya kalau Anda bisa jalankan, Enagic ini punya kelebihan, punya poin-poin yang sebenarnya tidak bisa terbantahkan lah sama orang-orang. Jadi artinya kita nggak perlu pakai bumbu, nggak perlu pakai tenaga besar istilahnya. Orang udah ngelihat bahwa ini sesuatu yang menarik, ini sesuatu yang gila banget gitu. Yes. Sampai akhirnya dari apa yang saya sampaikan, edukasi dan informasi dari apa yang saya dapatkan, dari apa yang saya kerjakan, mereka ngelihat gila gitu loh. Itu tanpa banyak cerita, besoknya langsung closing. Dan saya ketemu dengan banyak teman-teman yang akhirnya ikut sama saya di Enagic ini, ya salah satunya Pak Indra Friyadi. Wow, luar biasa ya Pak ya. Ada juga Pak Uce Tony. Luar biasa. Dan hari ini Jogja besar sekali ya Pak ya. Dan hari ini Jawa Tengah boleh dibilang satu basis Enagic Indonesia yang boleh dibilang aktif bergerak untuk membesarkan market Indonesia. Keren Pak Teddy. Nah, sebelum melanjutkan Pak Teddy bicara tentang dokter. Nah, dokter ini kan biasanya pertanyaan kritis nih Pak nih. Ya. Banyak tentang kesehatan, tentang ini. Ada nggak pertanyaan seperti itu kepada Oke. Jadi begini, kalau saya boleh
sekalian saya berikan sedikit saran ya dari pengalaman saya. Kalau kita berhadapan dengan dokter, karena kita bukan latar belakang dokter, rasanya kita nggak perlu ikut dalam larutan dunia kedokterannya gitu loh. Kita cukup dengan pengetahuan kita ya tentang apa yang kita punya, kita ceritakan. Karena walaupun kita bicara Kangen Water ini terkait juga dengan dunia kesehatan, bukan berarti profesi kedokteran juga mengetahui tentang apa yang kita akan tawarkan. Artinya ya udah cerita aja apa adanya yang kita tahu. Dan kalau misalnya terkait dengan dalamnya dunia kesehatan, ya kita harus berani untuk istilahnya menyudahi atau membatasi. Jangan sampai Anda menganggapnya Anda pengen servis yang dengan baik, Anda ditanya dari dunia kedokteran dan Anda jawab seasalnya, kan akhirnya kan jadi ngawur gitu loh. Jadi lebih baik ya kita sebatas yang kita tahu. Kalaupun kita nggak tahu, kita bisa bilang bahwa Pak Dokter atau Bu Dokter, mohon maaf, mungkin pertanyaannya belum bisa saya jawab, tapi boleh nggak saya diskusikan dengan teman-teman ya, dengan tim untuk supaya bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kurang lebih begitu. Jadi ya kita lebih diplomatis lah. Ya, jadi jangan terjebak ya Pak ya, jangan ikut terjebak masuk ke dalam pertanyaan yang bukan ranah kita lah, katakannya seperti itu. Ya, jadi kita jelaskan apa adanya saja. Ya, apa adanya aja. Yang sudah kita dapatkan dari leader kita ya. Ya, dan satu hal kalau kita bicara bisnis energi ini, walaupun Anda sebagai pemula, ya newbie, Anda cerita-cerita aja. Orang toh nggak tahu Anda salah gitu loh. Karena mereka juga kan baru mengenal informasi ini. Jadi artinya kalaupun Anda salah dalam mengucapkan informasi, udah pede aja lagi, hajar aja lagi gitu kan. Nanti urusan nanti Anda mau koreksi nanti aja gitu loh di kemudian hari. Kalau misalnya dia udah join, udah beli mesin, Anda mungkin bisa bilang, maaf ya kemarin sebenarnya saya salah ngomong gitu kan. Tapi kan sebenarnya ya tujuan kita kan ya kita mau menginformasikan. Yang namanya ada salah kata, namanya orang pemula ya. Betul, wajar. Mohon dimaklumi lah gitu loh. Yang penting practice makes perfect. Ya, jadi kuncinya adalah berani memulai ya Pak ya. Berani memulai. Mas, saya punya dokumentasi. Ini salah satu ini sebentar. Saya punya dokumentasi salah satu Nah, ini salah satu foto dari rekan sejawat di Energy. Ini salah satu, mungkin teman-teman juga ada yang mengenal, namanya Pak Roni. Ya, Maret 2013 saya bantu beliau untuk pasang mesin. Luar biasanya dari situasi kondisi yang saat itu beliau miliki, ya dengan pasang mesin di satu ruangan yang terbatas, ya, yang ketemunya lo lagi gitu kan, luasannya terbatas ruangannya, dan sampai akhirnya beliau juga menjalankan bisnis energi dan sampai akhirnya beliau bisa punya satu perubahan hidup, ya, yang beliau saat ini tinggal di satu rumah yang ada kolam renangnya, yang kolam renangnya ada logo Energiknya, luar biasa gitu loh. Perubahan hidupnya sangat berubah ya Pak ya, perubahan hidup sangat berubah. Dan ini yang kita mau tularkan sama teman-teman semua, value dari perubahan hidup yang Anda bisa dapatkan. Yes. Ya, jadi kita menawarkan satu perubahan hidup, ya, satu harapan. Satu perubahan hidup melalui energi. Satu harapan, ya, selain dari perubahan untuk kita bisa ajak orang hidup sehat dengan air Kangen Water. Oke, ya. Jadi memang perjalanan Pak Teddy ini nggak mudah. Nggak setiap orang bisa sama nih punya mental seperti Pak Teddy ini. Nyatanya mungkin pada saat Pak Teddy 10 tahun yang lalu berbarengan dengan tim yang ada, sekarang mungkin banyak juga yang hilang ya Pak ya? Oh ya, kalau kita bicara bisnis jaringan, kita harus mengerti yang namanya jargon come and go. Ya. Dimana kita sebagai kepala gerbongnya, kita berjalan, ya mungkin di awal gerbongnya lengkap ada 100 gerbong, tapi lama-lama di perjalanan tiba-tiba 10 gerbong hilang. Ya. Lanjut lagi 20 gerbong hilang. Lanjut lagi. Ya, Pak, ya? Ternyata sisanya tinggal 10 gerbong. Ya udah, sisa 10 gerbong ya udah kita jalan aja. Nanti juga akan nambah lagi. Nanti juga yang gerbong-gerbong hilang juga akan balik lagi. Yes. Nah, itu yang namanya jargon come and go. Ya, ada orang yang hilang, ada orang yang nggak aktif.
Ada orang yang nggak ngerti lah muntaber, mundur tanpa berita. Tapi ada juga orang yang baru lahir, ada orang yang jadi generasi baru, ada orang yang rising star, dan lain sebagainya. Jadi perjalanan 10 tahun ini saya merasakan musimnya udah musimnya Berbagai macam musim. udah berbagai macam musim. Jadi ya udah, kita nggak perlu berkecil hati ditinggalkan oleh tim. Justru kita yang harus tetap berdiri tegak supaya apa? Supaya tim-tim yang hilang mereka tetap dapetin sinyal dari kita. Oh, ternyata masih ada itu. Ya udah, mereka akan ikut balik sama kita. Nah, kebayang nggak? Saya sempat punya pengalaman ketemu dengan seorang teman, ya temannya ada di ruangan ini. 10 tahun yang lalu ketemu dengan beliau di satu kondisi tertentu, saya lagi dalam posisi ada di bawah, dan 10 tahun kemudian saya ketemu dengan beliau, posisi kita berbeda, dan disitulah saya menyadari bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk membantu teman saya ini. Jadi artinya ya kita nggak pernah tahu. Kebayang nggak? 10 tahun kemudian loh. Kayak sinetron tuh ya Pak ya. Ya kan 10 tahun kemudian itu untuk sebuah penantian itu lama sekali loh. Lama Tapi ya sekali. ternyata kalau kita konsisten, kita nggak pernah tahu. Kawan-kawan teman-teman kita yang sempat menolak kita, yang mungkin kan mereka menolak karena mereka nggak ngerti dengan apa yang kita tawarkan. So jangan pernah putus asa. Selama Anda konsisten, selama Anda jalan terus, dengan segala situasi kondisi yang sulit apapun, bergerak terus. Karena dengan bergerak, walaupun perlahan, sepeda Anda tetap berjalan. Berjalan. Yes, jadi kuncinya adalah konsisten dan never give up, ya Pak ya, tadi ya. Oke, nah Pak Teddy, 10 tahun perjalanan di Enagic, hasil apa ini Pak yang Pak Teddy dapat nih? Apa yang value yang Pak Teddy dapatkan lewat Enagic selama 10 tahun? Kalau kita bicara apa yang kita dapatkan, kita bicara barang, kita bicara sesuatu. Semua orang punya pilihan masing-masing, kesukaan masing-masing, impian masing-masing. Tapi kalau boleh siang hari ini saya diizinkan untuk cerita dari apa yang saya dapatkan, dari apa yang saya rasakan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya kembali lagi, ini semua titipan. Tapi ini titipan kenikmatan yang kita memang harus syukuri melalui bisnis Enagic. Tuhan kasih, kita bisa nikmati, ya, dan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, berguna untuk banyak orang, untuk bisa menginspirasi, untuk bisa mereka juga mendapatkan kekuatan untuk bisa mengangkat diri mereka dari keterpurukan. Kalau saya boleh cerita, dari gambar ya, boleh ya. Ya, nggak kerasa dari perjalanan awal saya berhutang punya mesin sampai akhirnya dari 1A saya menuju 6A44. Memang prosesnya nggak mudah, sangat susah. Ya, ditambah lagi dengan kondisi-kondisi tertentu, ya kita bicara pandemi salah satunya. Kita bicara negara Indonesia ya, yang situasi-situasi di negara Indonesia juga kita tahu banyak sekali dinamika yang terjadi. Ya, tapi ya semua life must go on, show must go on. Yes. Ya, bahkan sampai tak terasa dari Enagic kita bicara di ranking tertentu yaitu 6A23 above, nggak kerasa bahwa Enagic memberikan satu apresiasi yang luar biasa, seperti kita artis Hollywood ya yang mendapatkan Wall of Fame. Enagic memberikan apresiasi yang luar biasa yang dalam hidup saya ini adalah sebuah legacy. Ya, Anda bisa lihat ini pohon Enagic saya dari Enagic dari perusahaan Enagic ya di saat saya 6A23 sampai saya 6A44. Ini saya dengan 5 foto ini bukan berarti saya satu kali datang terus ganti baju ya, 5 kali ganti baju gitu. Setiap tahun saya mendapatkan kesempatan bersyukur untuk bisa ajak tim untuk datang, mendapatkan visi untuk ke Okinawa, untuk bisa melihat bahwa ini sesuatu yang the next is you gitu loh. Ya. Yes. Berikutnya kamu gitu loh. Kalau saya udah sampai di sini dan kamu juga menjalankan dengan jalan yang sama, minimal pasti kamu juga nyampe gitu loh. Mau perlahan atau mau cepat. Jadi ini Enagic yang berikan dan ini sebuah legacy yang luar biasa. Jadi kalau suatu saat saya udah game over gitu kan, anak saya, keluarga saya, mereka bisa datang ke Okinawa ya. Dan mereka bisa menyaksikan bahwa ternyata saya Teddy Hendriana sebagai anggota keluarga mereka ya, sebagai ayah mereka, sebagai suami mereka, suaminya itu bisa menyaksikan gitu loh bahwa kita punya peranan untuk membantu Enagic
memberikan satu pengaruh yang positif buat dunia internasional, ya, terutama buat Indonesia, untuk membantu orang banyak dengan hidup sehat, ya, dengan mesin Kangen Water. Ini luar biasa. Dan kalau bicara perubahan hidup yang saya rasa, yang alami, saya nggak pernah tuh bisa naik ke atas panggung dan disaksikan oleh para bule. Ya, kebetulan ini di Eropa, Energy International Convention, saya bisa mendapat di acara Global Recognition Ceremony, ya, bisa di wisuda, ya, kita sebutnya di wisuda nih, sebagai New 6A23 double title dengan New 6A24, ya, mewakili negara Indonesia dengan bendera Indonesia, dan ini disaksikan oleh sekitar 500 lebih orang-orang Eropa, ya, karena ini acaranya di Düsseldorf, Jerman, dan luar biasanya Enagic melalui Mr. Hoshiro ini buat inspirasi buat teman-teman semua. Nah, kebayang nggak ini foto ini, teman-teman bisa bayangkan ini adalah Anda yang ada di atas panggung dengan Mr. Hoshiro dan memberikan bonus title, ya. 6A23 mendapatkan bonus title 25.000, 6A24 mendapatkan bonus title 50.000. Dan kebayang nggak ini bisa terjadi dalam hidup Anda? Dan ini semua bisa terjadi kalau Anda mau memulai semuanya dari nol. Mau memulai semuanya dari awal. Enagic ini sebuah kendaraan. Dan Anda bisa menggunakan kendaraan ini untuk bisa menjadi batu loncatan untuk merubah hidup Anda. Jadi ya, semua pilihan. Anda mau kerjakan, Anda mau perjuangkan, semua pilihan Anda. Ya, kita sebagai tim, ya, kita membantu orang-orang yang memang mau maju dan berkembang. Ya, jadi ini salah satunya, dan di sini ada satu quotes, if you want to change your bank account, start changing people lives. Jadi kita nggak perlu mikir komisi yang kita dapatkan, mikir berapa uang yang kita dapatkan. Yang kita pikirin adalah seberapa banyak orang yang bisa kita bantu, seberapa banyak orang yang kita bisa inspirasi untuk mereka bisa maju dan berkembang juga. Karena dengan kita bisa bantu orang banyak untuk berkembang, maka secara tidak langsung Enagic akan melakukan kewajibannya untuk mengisi rekening Anda dengan hasil kerja keras Anda. Jadi kalau misalnya Anda ngerasa bahwa Pak, saya udah kerja keras di Enagic kok belum ada hasilnya, coba yuk dievaluasi lagi. Mungkin ada cara-cara yang belum dilakukan, atau mungkin ada strategi yang kurang tepat Anda lakukan, atau mungkin Anda masih perlu tambahan hal lain dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah menyerah, karena ada banyak contoh orang-orang yang sukses di Enagic. Ya, walaupun orang bilang katanya, Pak, kenapa orang sukses doang, Pak, yang ditampilkan? Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau yang ditampilkan orang gagal, Anda semua bubar rasanya. Anda nggak akan mau jalankan bisnis Enagic. Dan ini berlaku di bidang-bidang yang lainnya. Jadi untuk semua bidang apapun, yang ditampilkan pasti yang sukses. Ya. Yang gagal, ya udah biarin aja gitu. Ya, kita mau belajar dari orang sukses, kita mau belajar dari orang yang sudah berhasil. Masa kita mau sukses belajar dari orang gagal, ya kan? Kita mau menjadi bartender yang ahli gitu kan? Tapi kok kita belajarnya dari orang yang profesinya lain gitu kan, nggak mungkin gitu. Kalau kita mau jadi bartender, belajar dari bartender yang hebat. Kalau kita mau jadi dokter, profesi dokter, ya kita harus belajar di universitas kedokteran. Ya kan, kita bisa berinteraksi dengan dokter-dokter senior, kita bisa belajar dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi dokter. Jadi kita harus tepat berada di jalan yang tepat. Oke, bantulah orang sebanyak mungkin, teman-teman semua. Jangan pernah menilai Anda sudah bantu siapa, Anda sudah bantu berapa banyak, pokoknya bantu orang sebanyak mungkin. Maka Anda akan mendapatkan bagiannya. Ya. Nah, berikutnya Bro Erik, kita bisa lihat ya, ini sebagian dari tim saya. Jadi disinilah kita bisa menciptakan komunitas positif. Ya, kebetulan ini adalah sebagian dari tim saya yang kita sempat berdokumentasi. Ya, di sini ada Pak Indra Friyadi, ya, ada Pak Heri Kurniawan, ya, ada teman-teman yang lainnya. Kita bisa berada dalam satu komunitas yang positif. Anda tahu nggak? Ternyata banyak orang yang akhirnya mau berada di bisnis Enagic ini karena mereka menyukai komunitas positif. Disinilah hebatnya. Kita adalah orang-orang komunitas positif. Kalau di sini komunitasnya orang-orang negatif, ya nggak akan ngumpul orang-orang seperti ini. Ya, komunitas orang negatif udah terlalu banyak di sekitar kita, di lingkungan kita. Makanya inilah komunitas minoritas. Karena isinya adalah orang-orang positif.
Ya, dan ini Pak Teddy, teman-teman 6A dan above ini berbagai macam latar belakang ya, ada pria, Yes. wanita. Berbagai macam latar belakang, di mana ada yang tua, ada yang muda, ya laki perempuan semuanya sama, ya dengan profesi yang berbeda-beda, dan kita bisa saling mengisi, kita bisa saling menginspirasi. Dan inilah satu hal yang baru untuk kita bisa lakukan. Jadi kalau Anda mau mendapatkan sesuatu yang baru, Anda coba lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Maka Anda akan dapatkan hasil yang belum pernah Anda dapatkan. Ya, komunitas Enagic inilah yang luar biasa. Dimulai dari tim Anda. Ya, kita bersama-sama Enagic Indonesia, kita bangkitkan kembali market Indonesia. Ya, setelah Lebaran nanti kita mulai kembali aktif bergerak, kita explore market dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, ya utara, selatan. Pokoknya itu adalah tugas kita untuk kita bisa mengembangkan Enagic Indonesia. Saya ajak semuanya, ya siapapun itu, pokoknya yuk kita sama-sama bareng-bareng untuk menaikkan omset Enagic Indonesia. Yes. Jadi ini artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk berhasil di Enagic, gitu ya Pak Teddy? Yes, betul. Semua orang punya hak yang sama. Ya, yang penting Anda mau kerjakan bareng-bareng, ya, karena kita dikasih kesempatan untuk mengerjakan ini bareng-bareng, ya, dengan tim kita, ya, tim kita masing-masing. Luar biasa. Ya. Oke, ya. Jadi kita banyak dapat inspirasi nih hari ini, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi betul yang Pak Teddy bilang bahwa kalau kita pengen sukses, ya belajarlah dari orang yang sudah sukses di bidangnya. Ya, dan hari ini kita mendapatkan inspirasi banyak dari seorang Pak Teddy Hendriana yang dulu bukan apa-apa, dulu bukan siapa-siapa, bahkan terpuruk, bahkan minus, tapi lewat perjalanan 10 tahun ini dengan konsistensi, pantang menyerah, dan akhirnya bisa berhasil membalikan keadaan, bahkan bukan berhasil cuma untuk dirinya, tapi berhasil untuk membantu timnya. Luar biasa. Ya, kita kasih aplaus dulu buat Pak Teddy sore hari ini. Ayo teman-teman, biar nggak ngantuk, kasih emoticon aplaus. Ya, terima kasih Pak Teddy buat inspirasinya. Silakan Pak, dilanjut. Ya, jadi kalau bicara tadi yang perubahan lagi, itu diawali dari saya punya impian. Waktu saya menjalankan Enagic, saya punya impian. Saya punya impian yang segudang. Jadi selama ini impian saya ini tertidur. Jadi saya yakin banget teman-teman juga punya impian yang banyak, ya. Dan bahkan akhirnya impian itu tertidur dan pingsan. Jangan biarkan impian kita itu tertidur dan pingsan sampai akhirnya ketika kita pensiun, impian itu tiba-tiba bangun dan bangkit, tapi udah berubah bentuk. Bentuknya bentuk penyesalan, Bapak Ibu semua. Justru kita di sini ketika kita ketemu dengan konsep Enagic ini, justru di sinilah impian kita bangkit kembali gitu. Karena kita sadar bahwa ini ada kesempatan yang bisa membuat impian kita terwujud. Jadi kalau saya boleh cerita dari pengalaman saya ya teman-teman semua, impian saya di Enagic ini terwujud satu persatu. Ya, saya nggak bicara hasil yang saya dapatkan secara nominal, tapi saya bicara sesuatu yang memang jadi impian saya. Jadi burning desire saya untuk saya fight di bisnis Enagic ini. Memang bukan sesuatu yang gampang, tapi bisa asal kita mau menjalankan prosesnya. Nah, impian ini, ya walaupun impian ini mungkin bukan impian Anda, tapi saya yakin kalau yang namanya kebebasan itu impian semua orang. Yes. Saya waktu itu sempat punya impian pengen banget jalan-jalan ke Australia, benua yang jadi impian saya. Dan sampai akhirnya benua Australia itu bisa saya kunjungi melalui bisnis Enagic. Di saat juga sekaligus saya bisa membuat dua pertemuan gathering di Sydney dan di Melbourne, ya, pertemuan edukasi Enagic. Dan di situ saya pikir gila ya, ternyata Enagic pun ada di Australia, ya, di kantornya di Sydney, di daerah Waterloo, dan ternyata melalui dari Pak Erik Kurniawan, saya punya jaringan yang berkembang, ya, dari salah satu leader di Sydney, salah satunya adalah Cinawa, yang mengembangkan bisnis Enagic di Australia dan bergerak bisnisnya luar biasa. Ini dari sebuah impian. Jadi bisnis Enagic ini worldwide ya, nggak cuma di Indonesia, tapi kita bisa menjalankan di mana aja. Yes. Di mana ketemu manusia, di sana kita bisa menjalankannya. Yes. Dan freedom ini yang saya nikmati teman-teman semua di saat waktu kemarin Bali pandemi, saya bisa ajak istri saya untuk menikmati perjalanan ya kapanpun kita mau, dimanapun kita mau, luar biasa. Ya kebebasan inilah yang bisa membuat kita memilih
Artinya kita bisa milih, kita mau makan pecel lele di kaki 5 bisa, kita bisa makan pecel lele di hotel bintang 5 bisa. Jadi ini luar biasa kebebasan yang kita bisa rasakan, yang kebetulan saya cerita dari pengalaman saya, ya. Nah, teman-teman semua, ya ini lagi-lagi ini impian saya yang saya ceritakan, ya. Terlepas daripada ini impian Anda sama dengan saya atau tidak, tapi bukan berarti Anda harus sama seperti saya. Tapi yang poinnya adalah impian saya salah satunya, saya tuh pengen banget dari waktu saya sekolah, itu saya punya motor Harley. Yang namanya laki-laki punya motor Harley kan sebuah kebanggaan. Dan akhirnya di Enagic ini impian itu bisa terwujud. Dan bahkan bukan cuma sekedar punya motornya, tapi saya bisa melakukan touring motor Harley itu di Norwegia. Pada saat saya di wisuda di Düsseldorf 2017, ya, untuk saya terima double title-nya. Setelah itu beberapa hari kemudian saya mengikuti touring Harley Davidson yang diadakan oleh grup touring dari Bandung yang kebetulan waktunya sama. Saya bisa melakukan perjalanan touring yang menjadi impian saya itu dari Belanda, Jerman, Denmark, Swedia sampai ke Norwegia. Anda bisa bayangkan, saya pernah mengalami sebuah impian yang luar biasa. Saya makan pagi di Hamburg di Jerman, lalu makan siangnya saya di Copenhagen, Denmark, dan makan malamnya saya di kota Landskrona di Swedia. Satu hari 3 kali makan di negara yang berbeda, bukan di kota yang berbeda, tapi di negara yang berbeda. Jadi buat saya itu suatu pengalaman yang gila ya. Kalau saya nggak jalankan Enagic, saya belum tentu bisa merasakan pengalaman seperti ini dan impian saya bisa terwujud seperti ini. Jadi artinya impian saya ini luar biasa bisa terwujud di bisnis Enagic. Jadi semoga teman-teman bisa terinspirasi bahwa Anda harus hidup dari impian Anda. Anda udah ketemu dengan Enagic, mau kurang apa lagi? Yang tinggal Anda lakukan adalah Anda perjuangkan impian Anda supaya impian Anda bisa terwujud. Karena Enagic akan membantu untuk mewujudkan impian Anda. Pokoknya nggak salah lah Anda ada di perusahaan Enagic ini. Dan Anda nggak salah kalau untuk Anda yang belum bergabung, belum punya mesinnya, belum register, Anda nggak salah Anda di ruangan ini, Anda melihat sebuah visi yang besar, Anda melihat bahwa suatu saat visi ini akan terwujud untuk hidup Anda. Yes. Ya. Nah, saya lanjut ya Bro Erik ya. Ya. Oke. Nah, ini kalau orang bilang ini mobil kaleng kongguan. Lagi-lagi ini sebuah impian saya yang terwujud. Dan di belakangnya ada motor Harley saya. Jadi ya ini nggak penting sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang penting untuk sebenarnya saya perlihatkan, tapi lagi-lagi ini karena sharing, waktu saya sharing, saya pengen kasih poinnya bahwa ini impian saya dulu, teman-teman semua, yang adanya di buku impian. Dan dari buku impian itu, dia bisa ada secara fisik, karena bisnis Enagic. Yes. Jadi teman-teman semua, jangan pernah menyerah sama sekali. Percayalah bahwa Anda ketemu Enagic itu udah jadi berkat. Anda bisa ada di Enagic itu udah berkat. Itu Anda adalah orang pilihan. Karena nggak semua orang bisa ada di bisnis Enagic. Jadi, ya semua kembali sama Anda semua. Luar biasa. Dream come true ya, Pak Teddy ya. Nah, menikmati hasil perjuangan. Nah, lagi-lagi, ya ini juga nggak penting sebenarnya. Tapi ya karena saya waktu saya untuk cerita, ini juga impian saya dulu yang ada di dalam buku impian saya. Saya pengen banget bisa mewujudkan hobi saya untuk saya bisa menikmati luasnya laut itu dengan kendaraan jet ski. Memang ini sebuah hobi yang jarang untuk orang-orang lakukan. Dan saya bisa ada di tempat komunitas orang-orang yang jarang lakukan itu dengan menikmati kendaraan jet ski ini. Dan saya bisa wujudkan dari bisnis Enagic dengan kebebasan waktu, dengan kebebasan uang, dengan kebebasan pikiran. Dan ini dreams come true buat teman-teman semua. Ya, memang sesuatu yang apa sih itu impian Pak Teddy, yang nggak apa-apa juga. Saya juga bukan berarti saya memaksakan Anda harus seperti saya punya kendaraan jet ski, bukan. Tapi ini poinnya adalah impian saya bisa terwujud karena Enagic. Oke, yang tentunya Anda juga pasti bisa. Ya, kebayang nggak? Nggak ada orang yang nangis di atas jet ski. Semua orang itu pasti happy kalau udah di atas jet ski. Ya, terlihat dari senyumnya Pak Teddy. Terlihat dari senyumnya. Jadi artinya, ya Anda wujudkan impian Anda bisa pilih, Anda bisa menikmati senyum Anda ketika Anda bisa
menyadari bahwa gila ya, ini kan kendaraan yang saya impikan. Ternyata bisa juga saya beli, ternyata bisa juga saya punya. Dan itu semua karena Enagic. Luar biasa teman-teman semua. Jadi apapun impian kita, teman-teman, dengan kendaraan Enagic ini mampu mewujudkan apapun impian kita ya Pak Teddy ya. Yes. Ya kebetulan ini bentuknya barang. Ya. Jadi ya ini hanya cerita dari pengalaman saya. Ya. Saya yakin Anda punya impian yang lebih banyak dan sangat banyak. Ya. Ya, saya lanjutkan ya Bro Erik ya. Ya, silakan Pak Teddy. Oke. Dan Bapak Ibu semua, teman-teman, Bro Erik, lewat dari Enagic ini saya mengawali semuanya dari hutang, dari nggak punya uang, dari nggak punya aset, nggak punya rumah dan lain sebagainya. Saya bergabung 24 November 2012 di bisnis Enagic ini, dan di Mei 2015 akhirnya pecah telur. Saya berhasil mewujudkan impian saya membeli aset properti saya di apartemen Casablanca Mansion di Bilangan Jakarta Selatan, dan ini murni betul-betul dari hasil kerja keras bisnis Enagic. Dan setiap ke Jakarta saya tinggal di sini sampai hari ini. Apartemennya masih ada, jadi udah sekitar hampir 7 tahun apartemen ini ada, dan semuanya berasal dari bisnis Enagic. Jadi artinya, wow gitu loh. Kalau yang selama ini teman-teman masih ada yang jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, saya doakan, kita doakan sama-sama, supaya melalui bisnis Enagic ini, yang tadinya Anda udah melempem, yang tadinya Anda udah nggak ada semangat, Anda kembali semangat, Anda kembali berapi-api, bareng dengan kita semua, membangun market Indonesia, Enagic Indonesia, dan impian Anda terwujud. Amin. Amin Ya. ya, amin kan ya. Oke, dan ini juga impian saya yang terwujud, yaitu rumah saya yang saya bangun. Saya bangun dengan impian saya yang saya mau semuanya, setiap jengkalnya dari Enagic. Ya, dan ini ada di Kota Bandung, di tengah Kota Bandung, di dekat flyover Pasopati ya, di Kota Bandung, dengan isi-isinya. Dan saya kadang-kadang saya juga nggak ngira gitu loh, gila ya, ternyata hidup saya itu udah berubah gitu loh dari Enagic ini. Ya, dan saya menunggu cerita Anda buat berikutnya, supaya Anda juga bisa punya cerita-cerita yang bisa menguatkan teman-teman yang ada di luar sana, yang mereka baru memulai bisnis Enagic. Ya, saya mau ajak teman-teman semua. Nah, berikutnya, setelah apartemen, ada rumah, nah berikutnya yang luar biasanya saya dikasih kesempatan juga ternyata membeli yang berikutnya, aset produktif, sebuah villa di Bandung Utara, di Dago, ya, yang bisa menjadi aset produktif karena villa ini bisa saya nikmati, bisa saya sewakan setiap harinya. Dan ya, welcome to Villa Louis. Ya, ini saya namakan villanya Villa Louis. Louis itu nama anak saya. Ya, dan luar biasa gitu. Jadi kita juga bisa mengelola hasil dari hasil Enagic yang kita punya. Kita bisa kelola uangnya, kita bisa beli aset produktif, kita bisa pastikan aset produktif ini juga bisa memberikan cash flow buat kita, dan ini saya alami dan saya rasakan dari villa ini yang saya dapatkan dari bisnis Enagic. Jadi ini pure dari Enagic. Bahkan dari villa ini saya bisa mengajak tim saya untuk building dream, untuk mereka bisa mendapatkan penguatan kembali lah dari keyakinan mereka bahwa ini loh, ini hasil dari Enagic loh. Bisa loh kamu loh. Kalau kamu bisa dapat hasil, bisa kerja keras, dapat hasilnya dan bisa kelola uangnya, bisa loh kita. Ya, saya melakukan building dream bersama tim di villa. Dan ini luar biasa. Ya. Lalu yang paling luar biasanya juga saya bisa membagikan orang tua. Ya, ini orang tua saya, dua-duanya minum Kangen Water dari awal. Saya punya mesin Kangen Water dan mereka sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Dan anak saya juga, ya, anak saya sekarang masih tingginya belum tinggi nih. Sekarang anak saya udah tingginya lebih dari 170 cm. Wah, ya. Ngelewatin Pak Teddy ya sekarang ya. Ngelewatin saya. 2 tahun nggak ketemu nih. 2 tahun nggak ketemu karena pandemi. Karena anak saya bersyukur saya bisa sekolahkan di Singapura. Lagi-lagi melalui bisnis Enagic. Ya. Dan luar biasanya lagi teman-teman semua. Jadi dari Enagic ini step by step Tuhan izinkan saya melalui bisnis Enagic ini, impian-impian saya terwujud satu persatu. Dan saya udah berjuang selama 8 tahun di Enagic, sampai akhirnya 8 tahun ini saya membangun tim, saya membangun komunitas, dan berikutnya setelah 8 tahun, saya diberikan kesempatan untuk saya bisa menikah, ya, karena saya pernah mengalami kegagalan di pernikahan pertama, dan akhirnya saya diberikan kesempatan
oleh Tuhan untuk saya bisa melakukan pernikahan yang kedua. Dan di 18 Juli 2020 ini saya berhasil melengkapi hidup saya dengan pasangan saya, dan dreams comes true melalui bisnis Enagic. Ya, teman-teman semua, ini sesuatu yang Anda harus rasakan sendirilah. Artinya semua impian Anda satu persatu, Anda kalau mau sabar, Anda kalau mau konsisten terus-menerus, setiap kesulitan pasti ada hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Yang penting never give up, terus berjalan konsisten. Ya, saya bisa menikmati honeymoon saya tanpa mikirin bisnis, tanpa mikirin kapan bekerja. Anytime saya bisa menikmati waktu yang saya punya dalam hidup saya. Kapan saya mau kerja, kapan saya mau bantu tim, kapan saya mau menikmati hobi saya, itu semua Enagic bisa berikan. Luar biasa teman-teman semua. Ya, enjoy life. Ya ini pengalaman saya teman-teman semua. Bukan berarti Anda harus seperti ini, tidak. Tapi ini cerita bahwa ternyata lewat Enagic ini tuh benar-benar hidup saya tuh berubah itu 180 derajat. Ya, ini waktu di Bali ya kita honeymoon. Lalu anugerah Tuhan 2021 saya dipercayakan oleh Tuhan untuk dititipkan anak kedua, ya, anak perempuan, Tricia Jovanka namanya, 2 Mei 2021, nggak kerasa bulan depan anak saya ulang tahun yang pertama. Ini anak pandemi ini, ya. Dengan kebebasan waktu yang saya punya, saya bisa menemani anak saya, istri saya lahiran, saya bisa memberikan waktu yang berkualitas untuk anak saya, ya. Jadi ayah dari seorang putri yang cantik, saya bisa memberikan kebutuhan yang anak saya butuhkan. Ini luar biasa lah, teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sharingkan ini bukan cuma sekedar omong kosong, tapi benar-benar yang saya alami dari keterburukan yang saya mulai di awal dan sampai akhirnya saya bisa seperti hari ini. Ini bukan hal yang mudah, ini bukan hal yang gampang. Ini sesuatu yang butuh perjuangan yang luar biasa, butuh dedikasi, butuh komitmen, butuh totalitas. Dan saya yakini teman-teman pasti juga bisa. Ya, nah ini saya diberikan kesempatan untuk bisa nyukurin rambut anak saya, ya. Dan saya nggak perlu pusingin kapan saya harus kerja, kapan saya harus keluar. Pokoknya anytime, yang penting kita yang kelola waktunya sendiri, ya, kebebasan. Nah, ini perubahan hidup saya juga, saya bisa memberikan yang terbaik buat anak sulung saya, ya, Jonathan Louis. Saya bisa sekolahkan anak saya sesuai dengan kebutuhannya di Singapura, dan nggak kerasa udah 4 tahun anak saya di Singapura. Dari yang tadinya anak saya nggak bisa ngomong Inggris, sampai akhirnya saya juga nggak ngerti sekarang dia kalau ngomong Inggris. Ini luar biasa. Plus ditambah bahasa Mandarinnya, ada bahasa Koreanya, ini luar biasa. Dan bulan Juli ini, saya gara-gara pandemi ini, saya udah nggak ketemu anak saya sekitar 2 tahun lebih. Jadi ya sedih juga sih, tapi akan dilanjutkan, anak saya akan pindah ke Bali. Dan saya udah set up buat anak saya untuk dia bisa sekolah di Bali, ya. Lalu saya udah set up untuk saya bisa punya rumah untuk kita tinggal buat sekolah anak saya. Dan semua itu dari Enagic, teman-teman semua. Kebayang nggak? Semua dari Enagic. Saya nggak bilang wah sok-sokan atau pengen pamer atau nggak sama sekali. Saya cuma mau cerita bahwa perjalanan saya dari awal itu susah. Perjalanan dari awal saya terpuruk, sampai akhirnya saya bisa mengalami perubahan satu demi satu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pokoknya saya siap menghadapi dengan segala situasi apapun. Mau tim saya banyak yang hilang, mau leader saya banyak yang hilang, pokoknya jalan terus aja. Mau ada gonjang-ganjing, mau ada apapun itu yang terjadi, pokoknya saya sebagai kepalanya, saya harus berdiri tegak untuk berada di dalam bisnis Enagic. Jalanin terus. Karena disinilah kita membantu orang banyak, kita menjadi sandaran orang untuk mereka bisa pegang kita, ya, di bisnis Enagic ini. Jadi Bapak Ibu semua, semoga teman-teman semua bisa menyadari bahwa perjuangan ini memang kita harus lakukan. Bapak Ibu, teman-teman, ini pengalaman saya bagaimana perjuangan seorang ayah untuk anaknya, mengantarkan sekolah anaknya di Singapura, yang notabene ini adalah tempat yang baru. Saya pun nggak bisa ngomong Inggris yang lancar, anak saya juga belum bisa ngomong Inggris. Wah, ini luar biasa lah. Jadi
kita belajarlah bahwa ternyata memang butuh keberanian untuk kita bisa merubah hidup kita. Ya. Jadi kita ini bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, asal kita benar-benar mau lakukan, mau bertindak, berjuang mewujudkannya. Memang tidak mudah, tapi layak untuk diperjuangkan. Nah, buat teman-teman semua yang sekarang lagi dalam kondisi lesu, dalam kondisi melempem, nggak punya gairah, ya, putus asa, don't worry my friend. Kita di sini punya harapan. Yang penting kita harus punya selalu hope, harapan. Karena harapan inilah yang menghidupkan kita. Ya. Kalaupun Anda melihat bahwa Pak Teddy ini kayaknya hidupnya udah enak, nggak punya masalah. Masalah itu selama kita hidup, selama kita bernapas, masalah itu akan selalu ada. Ya. Jadi artinya jangan melihat saya juga nggak punya masalah. Saya pun tetap punya masalah. Masalah yang berbeda tapinya. Jadi artinya semua masalah-masalah itu kita bisa hadapi dan kita bisa lewati. Betul. Ya, betul Bro Erik? Yes, jadi bagaimana cara kita menyikapi terhadap masalah yang terjadi ya, Pak Teddy ya? Jadi yang penting kalau kita mau berhasil di bisnis energi, semua sudah ada, materinya sudah ada, kita tinggal duplikasi dari tim leader yang kita miliki, pegang erat tangan mereka, percayakanlah kepada mereka sesungguhnya bahwa mereka orang-orang yang bisa selalu membantu Anda. Ya, tugas Anda adalah menabur benih, Anda lakukan edukasi sebanyak mungkin, pokoknya jangan pernah menunda, ya, jangan tarsok, ya, ntar aja besok. Kalau Anda selalu menunda, tarsok-tarsok, Anda nggak akan pernah mewujudkan impian Anda. Waktu terus berjalan, waktu terus berlalu, Anda nggak kerasa. 1 tahun berlewat, hidup Anda belum berubah. 2 tahun lewat, hidup Anda belum berubah. 3 tahun lewat, hidup Anda juga belum berubah. Yang disalahkan siapa? Yang harus patut dipersalahkan adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda istilahnya meninggal dalam keadaan miskin, itu jelas salah Anda. Karena semua hidup ini adalah pilihan. Ya, kita nggak bisa memilih kita lahir dari rahim ibu yang siapa, ibu yang bagaimana, yang kaya atau yang nggak kaya, itu nggak bisa memilih. Tapi untuk kita bisa merubah hidup kita, itu tugas kita teman-teman semua. Dan Enagic adalah sebuah pilihan yang tepat untuk Anda bisa lakukan bersama-sama dengan kita semua. Jadi tugas kita adalah menabur benih kita, ya, dan suatu saat waktunya kita panen. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita panen. Pokoknya Anda jangan berkecil hati, ya. Saya kebetulan sudah memulai dan sudah ada di posisi tertentu. Tapi di sini bukan bicara perlombaan lari jarak pendek, tapi di sini kita berbicara lari perlombaan maraton. Semua orang berhak jadi pemenang. Ya, di sini nggak ada juara 1, 2, 3. Di sini semua orang yang berhasil melewati garis finish, itulah mereka adalah sang juara. Yes. Oke. Jadi teman-teman semua, never give up, dan semua orang bisa lakukan. Yang penting Anda percaya dan Anda bisa bekerja sama dengan tim Anda. Pokoknya Enagic udah menyediakan semuanya untuk Anda nggak perlu mempertanyakan lagi, Anda tinggal lakukan. Just do it. Ingat, kesederhanaanlah yang membuat hidup Anda bisa berubah. Simplicity is the key of the success. Begitu Bro Erik. Luar biasa. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Teddy. Wah, sore hari ini kita dapat inspirasi yang sangat banyak nih Pak Teddy nih. Ya, dari pengalaman Pak Teddy memulai bisnis Enagic dengan keterpurukan, prosesnya memang tidak mudah, tapi Pak Teddy never give up. Ya, tidak pernah menyerah. Konsistensi, ya sabar, nikmati prosesnya, sehingga satu persatu impian bisa terwujud. Luar biasa. Yes. Ya, jadi Pak Teddy ini sore hari ini sudah memberikan inspirasi buat kita semua, teman-teman. Nah, saatnya kita berani mengambil keputusan, ya. Bersama Enagic Indonesia, satu persatu impian kita pun bisa diwujudkan, ya. Karena Enagic Indonesia ini sudah kendaraan yang sudah merubah hidup banyak orang, ya. Perubahan hidup banyak orang. Tergantung kitanya. What next? Kita mau nggak mengambil keputusan ini? Yes. Nah, Pak Teddy sebagai penutup nih, tidak terasa kita sudah hampir jam 3 sore nih. Yes. Ya, sebagai penutup nih, Pak Teddy boleh memberikan pesan-pesan nih, apa yang mau di-sharingkan untuk kita semua, boleh bangkit berjuang bersama membangun Enagic Indonesia nih ke depannya nih. Ya, pesan saya mau mengajak buat teman-teman semua yang Anda sudah menjadi berprofesi sebagai penjual langsung dari perusahaan Enagic. Saya mau mengajak Anda, yuk kita bangkit kembali, jangan berputus asa, semua ada waktunya. Kalau pas kita lagi jatuh, kita harus ingat bahwa kita bangkit. Kita perlu belajar dari pada saat kita kecil, waktu kita masih menjadi seorang bayi, kita belajar jalan pun kita pasti jatuh.
pada saat kita jatuh, kita diarahkan oleh orang tua kita untuk bangkit kembali, dan akhirnya kita mengikuti orang tua kita untuk kita bangkit. Ya, jadi ingat, pokoknya ketika Anda jatuh, pokoknya jumlah bangkitnya harus lebih dari 1 daripada jumlah jatuhnya. Maka Anda pasti bisa bangkit kembali. Saya yakin sekali kondisi saat ini, apalagi bicara di pandemi ini, semua orang mengalami kondisi yang sulit. Tapi bukan berarti sulit ini menjadi satu keterbatasan buat kita untuk tidak keluar dari zona nyaman kita. Justru ini adalah saatnya kita untuk kita bisa melakukan perubahan buat hidup kita. Makanya saya buat teman-teman semua, Anda nggak boleh mengizinkan diri Anda untuk gampang menyerah. Anda harus terus ingat kembali dengan goal dan tujuan Anda. Goal dan tujuan Anda itu harus Anda bikin konstruksinya gitu loh. Anda harus bikin betonnya. Anda harus tanam impian dan goal tujuan Anda itu di dalam konstruksi beton Anda yang nggak bisa lagi diutak-utik, ya. Dan kalau bicara strateginya, ya Anda strategi dalam, dan saat ini ada di ruangan ini, saya yakin dan percaya 100% bahkan 1000% ada aliran energi positif yang sudah tertular kepada Anda dari apa yang saya sharingkan. Jadi saya percaya bahwa energi ini bisa Anda jadikan bekal untuk Anda bisa berjuang dimulai dari esok hari, untuk Anda bisa bangkitkan kembali Enagic Indonesia. Ingat, Sumatera masih kosong marketnya, Kalimantan masih kosong marketnya, Indonesia Timur masih kosong marketnya, bahkan di Jawa pun masih kosong juga marketnya. Ya, artinya masih banyak sekali kesempatan buat kita untuk merubah hidup kita. Ingat, ya, jadilah orang pelaku sejarah, jangan jadi saksi sejarah. Karena bosen kalau Anda selalu tepuk tangan untuk orang yang ada di depan. Jadilah posisi orang yang mendapatkan apresiasi dengan tepuk tangan dari orang-orang. Ya, jadi teman-teman semua, saya mau ajak Anda, yuk kita tunggu di pertemuan besar Enagic Indonesia, dan kita jumpa lagi di acara Enagic Internasional. Karena Enagic akan membuat kembali convention internasional. Kita udah lama 2 tahun ini mendapatkan visi, karena biasanya kita selalu kita hadir di acara Enagic Internasional. Ya, semoga teman-teman semua selalu berjalan dan diberi kelancaran kemudahan dan kemenangan. Amin. Terima kasih Pak Teddy buat pesan-pesannya, luar biasa ya. Buat kita semua para pelaku bisnis Enagic ya. Jadi teman-teman, sekali lagi Enagic ini adalah sebuah kendaraan yang luar biasa, sudah merubah hidup banyak orang. Ya, salah satunya Pak Teddy hari ini yang sudah membagikan inspirasi perubahan hidupnya, dan kita tunggu ya teman-teman untuk perubahan hidup Anda berikutnya, Anda yang sharing dengan kita semua ya. Oke. Nah, sebelum saya tutup mungkin saya ingin mengajak Anda untuk mengajak ya semua tim dan calon mitranya menghadiri Enagic Talk Show minggu depan. Ya, minggu depan kita akan tetap mengadakan Enagic Talk Show itu pada hari Sabtu jam 1 siang. Bu Sylvian, apakah sudah ada flyernya? Menyusul ya Pak flyernya, karena hostnya masih disiapkan, host dan guest speakernya. Baik. Jadi teman-teman jangan lupa minggu depan kita tetap akan ada acara yang serupa ya, Enagic Talk Show, tentu saja dengan narasumber yang berbeda, pelaku bisnis Enagic yang sudah berhasil. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Teddy buat hari ini inspirasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat Pak Widya ya selaku manajer branch manager di Enagic Indonesia, dan teman-teman yang sudah hadir di acara Enagic Talk Show ini. Oke, terima kasih. Saya Erik dari Bandung. Acaranya saya tutup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih semuanya.